Di hari perceraianku, aku mewarisi triliunan rupiah. Mantan suamiku dan selingkuhannya datang melamar pekerjaan di perusahaanku. Tepat di hari perceraianku, aku mewarisi puluhan miliar rupiah. Mantan suamiku membawa selingkuhannya untuk wawancara di perusahaanku. Begitu melihatku duduk di kursi pimpinan, ia terpaku tak bisa berkata-kata. Aku membubuhkan tanda tangan di akhir surat perjanjian cerai pada suatu pagi di bulan September, seberkas sinar matahari baru saja menyelinap masuk melalui jendela kaca kafe, menciptakan sepetak cahaya di atas meja marmer yang sejuk. Goresan terakhir pena di atas kertas terasa sekering suara pintu yang dibanting. Kuletakkan pena. Tidak keras, tidak juga pelan, hanya cukup untuk menciptakan bunyi denting kecil saat logam menyentuh permukaan meja. 3 tahun menjadi istri, 3 tahun menunduk menahan derita, 3 tahun ia memunguti serpihan harga diriku yang berserakan di bawah kaki orang lain, akhirnya terekam di atas secarik kertas tipis. Duduk di hadapanku adalah Ardi Saputra, suami yang pernah kupikir akan menjadi teman hidupku selamanya. Ia mengenakan setelan abu-abu yang pernah kubelikan dengan seluruh gaji kerjaku paruh waktuku. Namun, penampilannya hari ini tidak lagi menunjukkan kecemasan dan kemiskinan seperti dulu. Ia bersandar di kursi, satu tangannya memegang ponsel. Pandangannya lebih terpaku pada layar daripada kepadaku. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum yang begitu kukenal selama 3 tahun terakhir. Hanya saja, sudah lama ia tidak memberikan senyum itu untuk. Di sebelahnya ada Bella, mengenakan gaun merah ketat. Kukunya dicat warna merah anggur, dan tangannya diletakkan begitu saja di atas paha Ardi. Seolah-olah sedang mendeklarasikan kepemilikan. Di pergelangan tangannya, berkilau sebuah gelang logam cerah. Aku tidak tahu itu asli atau palsu, dan aku tidak peduli. Satu-satunya yang kulihat dengan jelas adalah matanya, yang menatapku dengan campuran rasa kasihan dan kemenangan. Seolah-olah yang duduk di hadapannya bukanlah seorang wanita yang baru saja kehilangan keluarganya, melainkan hanya sebuah barang usang yang dibuang. Ardi mengambil surat perjanjian itu, melirik tanda tanganku lalu menyeringai. Bagus, Alina. Jangan salahkan aku kejam. 3 tahun ini kamu bahkan tidak bisa memberikan satu anak pun untuk keluarga kita. Keluarga kita tidak bisa putus keturunan. Bella sedang hamil lebih dari 2 bulan. Aku menatap cangkir kopi di hadapanku. Kopinya sudah dingin, lapisan busa tipis di permukaannya nyaris hilang, menyisakan warna coklat pucat yang keruh. Kuangkat cangkir itu dan kusesap sedikit. Rasa dingin dan pahit mengalir di tenggorokanku, tapi tidak sepahit kata-kata yang baru saja kudengar. Bella bersandar manja di bahu Ardi. Suaranya semanis sirup, sayang. Jangan bicara begitu pada Mbak Alina, kasihan dia. Menikah denganmu 3 tahun tapi tidak punya satu perhiasan yang layak. Sekarang pergi dengan tangan hampa. Kalau dipikir-pikir, menyedihkan sekali. Jika ini aku setahun yang lalu, mungkin aku akan gemetar, melawan, bertanya pada Ardi mengapa ia bisa begitu kejam. Tapi seseorang yang sudah terlalu lama menanggung rasa sakit akan belajar untuk diam. Bukan karena rasa sakit itu hilang, tapi karena mereka sadar ada orang-orang yang tidak pantas menerima bahkan setetes pun air mata. Ardi mengetukkan jarinya di atas kertas. Rumah ini properti milikku sebelum kita menikah, mobil juga atas namaku, kamu boleh ambil pakaian dan kosmetikmu. Oh, aku tidak sekejam itu. Ia menarik sebuah amplop dari saku jasnya dan melemparkannya ke hadapanku. Ini ada 5 juta rupiah. Ambil untuk bayar sewa kos beberapa bulan. Mulai hari ini, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jangan sampai kita tidak bisa saling menyapa di jalan. Kemudian ia malah menangis memohon-mohon padaku. 5 juta rupiah. Aku menatap amplop putih di atas meja dan tiba-tiba merasa ingin tertawa. 3 tahun masa mudaku, 3 tahun memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Malam-malam saat ia pulang mabuk dan muntah di seluruh lantai. Saat-saat aku begadang semalaman untuk merevisi CV-nya baris demi baris,
Hari-hari saat aku melewatkan sarapan demi menabung cukup uang untuk membelikannya setelan jas agar bisa bertemu klien, di matanya, semua itu hanya bernilai 5 juta rupiah. Bella mendorong amplop itu ke arahku. Kuku panjangnya menggores kertas, menimbulkan suara berdesir. Ambil saja, Mbak. Nanti kalau hidupmu susah, kamu bisa datang ke perusahaan kami, melamar jadi petugas kebersihan. Nanti aku suruh Mas Ardi membantumu. Ardi tertawa, mencubit pipi Bella dengan mesra. Kamu baik sekali. Tidak perlu sebaik itu pada orang sepertinya. Hanya perempuan desa yang tidak berpendidikan. Kalau bukan aku yang menikahinya, mungkin dia masih jadi pelayan di warung Tegal. Kuambil amplop itu, kubalik, dan kumasukkan ke dalam tas. Bukan karena aku butuh uangnya. Aku hanya ingin menyimpan satu bukti terakhir betapa ia meremehkan pernikahan ini. Tepat pada saat itu, ponselku yang tergeletak terbalik di tepi meja bergetar. Kulihat ke bawah dan layarnya menyala, menampilkan pesan dari pengacara Lukman, orang yang baru kutemui sekali 3 hari yang lalu di sebuah ruangan tertutup di kawasan SCBD Jakarta. Pesannya sangat singkat, tapi aku harus membacanya 2 kali untuk bisa mempercayainya. Ibu Alina, surat wasiat dari almarhum Bapak Suedarso Prawiro telah resmi berlaku, sesuai wasiat, seluruh saham Prawiro Group, 37 properti, 12 unit apartemen, telah dialihkan ke atas nama pribadi Ibu per hari ini. Dokumen legal telah dikirim ke email Ibu, mohon datang ke kantor dalam waktu 3 hari kerja untuk menyelesaikan konfirmasi akhir. Aku terpaku menatap barisan tulisan itu. Dalam sekejap, semua suara di sekitarku seolah menjauh. Suara mesin pembuat kopi, denting sendok, tawa kecil Bella, semuanya menjadi kabur seolah berada di balik lapisan kaca tebal. Lebih dari 1.000 triliun rupiah, Pak Soedarso, kakek yang selama 19 tahun ini, hanya ku kenal lewat penggalan cerita dari ibuku. Pendiri Prawiro Group, orang yang pernah ditinggalkan oleh ayahku demi sebuah pernikahan yang tidak direstui keluarga. Aku pernah berpikir beliau telah melupakanku atau bahkan tidak pernah ingin mengingatku. Ternyata tidak. Aku meletakkan kembali ponselku di meja dengan sangat pelan. Ardi sama sekali tidak menyadari perubahan pada diriku. Ia bangkit, merapikan kerah bajunya, menatapku dari atas ke bawah. Baiklah, semua sudah selesai. Alina, mulai sekarang kita jalan masing-masing. Urus dirimu sendiri. Bella menggelayut di lengannya, memiringkan kepala sambil tersenyum. Mas Ardi, sore ini kita beli tas yang aku suka itu, ya? Anggap saja merayakan kebebasanmu yang sesungguhnya. Ardi merangkul pinggangnya dengan mesra. Kemesraan yang membuatku mual. Tentu, apapun yang kamu suka akan aku belikan. Sebelum pergi, Bella menoleh ke arahku. Bibirnya bergerak tanpa suara, tapi aku bisa membacanya dengan sangat jelas. Pecundang. Aku duduk diam sampai bayangan mereka hilang di balik pintu kaca. Di luar, Ardi membukakan pintu mobil putih baru untuk Bella. Aku ingat mobil itu dengan sangat jelas. Tahun lalu saat ia membeli mobil baru, seluruh keluarganya mengadakan pesta syukuran. Di bulan yang sama, aku meminta untuk membeli mesin cuci seharga 3 juta karena tanganku sudah pecah-pecah karena mencuci di musim hujan. Ia memarahiku selama seminggu, mengatakan bahwa istri yang tidak pandai mengatur keuangan akan membuat keluarga hancur. Mobil itu menyala, bergabung dengan arus lalu lintas yang padat, lalu menghilang. Aku mengambil ponsel dan menelepon pengacara Lukman. Dering pertama langsung diangkat. Ibu Alina, sudah terima pesannya? Sudah. Suaraku begitu tenang. Bahkan aku sendiri terkejut, apakah kakek saya meninggalkan hal lain? Di seberang sana, pengacara Lukman terdiam sejenak lalu berkata perlahan. Bapak Soedarso meninggalkan sebuah rekaman video untuk ibu, beliau berpesan agar video itu hanya diserahkan setelah proses perceraian ibu selesai. Selain itu, di antara anak perusahaan Prawiro Group, ada sebuah perusahaan media yang sangat sukses bernama Cipta Media. Itu adalah tempat di mana Ardi Saputra, mantan suami ibu,
Bekerja sebagai wakil manajer bisnis, aku menggenggam ponselku lebih erat. Cipta Media adalah anak perusahaan Prawiro Group? Benar, Prawiro Group memiliki 100% sahamnya. Dengan kata lain, mulai pagi ini, ibulah pemilik tertinggi dari perusahaan tempat Ardi bekerja. Aku mengangkat kepala, memandang kota di balik jendela kaca. Gedung-gedung pencakar langit berkilauan di bawah matahari, dingin dan angkuh. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa punggungku tidak lagi membungkuk. Pak Lukman. Iya, Bu Alina, tolong atur. Besok pagi jam 10. Saya ingin datang ke Cipta Media sebagai direktur utama yang baru. Perlu kami beritahukan sebelumnya kepada pihak sana. Aku melirik amplop berisi 5 juta di dalam tasku lalu tersenyum tipis. Tidak perlu. Saya ingin melihat sendiri seperti apa ekspresi mereka. Aku kembali ke gedung Cipta Media setelah hampir 40 menit perjalanan. Tapi kali ini dengan suasana hati yang sama sekali berbeda dari pagi tadi. Jika saat pertama kali melangkah masuk, hatiku hanya dipenuhi rasa dingin dan keinginan untuk melihat langsung wajah Ardi saat mengetahui identitasku yang sebenarnya, maka sekarang, setelah berdiri di tengah kamar kos yang lembab, setelah dengan tanganku sendiri menurunkan foto pernikahan yang warnanya sudah pudar dari dinding yang belang, aku baru benar-benar mengerti satu hal. Aku bukan hanya mengakhiri sebuah pernikahan, tapi juga baru saja keluar dari sebuah lubang hitam yang telah menelanku selama 3 tahun. Sebuah Rolls-Royce baru saja berhenti di lobi, aku sudah bisa mendengar suara makian dari dalam. Suara Ibu Ratmi yang melengking memekakkan telinga terdengar di seluruh lobi. Mana perempuan sialan itu? Suruh dia turun ke sini. Dia pikir sudah jadi siapa, bisa berbuat seenaknya? Perempuan mandul yang dicerai suami masih punya muka datang ke kantor untuk merusak pekerjaan anakku. Beberapa resepsionis bersembunyi di balik meja dengan wajah pucat. 2 petugas keamanan memegangi kedua lengan Ibu Ratmi, tapi ia tetap meronta-ronta seperti orang gila. Tas kain motif bunga yang dibawanya miring ke satu sisi, rambutnya acak-acakan. Di belakangnya berdiri Budi, sepupu Ardi, dan Santi, kakak perempuan Ardi. Mereka bertiga menciptakan pemandangan kacau di tengah lobi gedung yang mewah. Aku melangkah masuk. Suara sepatu hak tinggiku yang menggema di lantai marmer membuat beberapa orang menoleh. Hampir seketika, lobi menjadi hening selama beberapa detik. Melihatku, mata Ibu Ratmi melotot. Kamu? Ia menyentakkan tangannya dari petugas keamanan dan menerjang ke arahku. Jika tidak ada petugas yang sigap menariknya, mungkin ia sudah menjambak rambutku seperti yang sering dilakukannya dulu di kontrakan. Dulu saat aku masih menjadi menantunya, setiap kali Ardi tidak ada di rumah, ia sering datang ke kontrakan sempit kami. Ia membuka kulkas untuk melihat apa yang kubeli, membuka panci nasi untuk melihat apa yang kumasak. Melihatku makan sepotong daging lebih banyak dari Ardi pun, ia akan cemberut. Pernah suatu kali aku demam hampir 40 derajat, tapi tetap harus bangun untuk mencuci spray seluruh rumah. Karena katanya perempuan yang banyak berbaring akan membawa hawa buruk dan semakin sulit punya anak, dulu aku sabar. Aku selalu berpikir jika aku berusaha sedikit lagi, bersikap lebih baik sedikit lagi, maka aku akan diterima. Sekarang kalau dipikir-pikir, bodoh sekali. Kamu masih berani datang ke sini? Ibu Ratmi menunjuk lurus ke wajahku. Kamu mau menghancurkan anakku? Ya, orang sepertimu memang tidak tahu terima kasih. 3 tahun numpang makan di rumah kami, sekarang berbalik menggigit. Aku berdiri diam menatapnya. Sudah selesai bicaranya? Ibu Ratmi tertegun sejenak. Mungkin ia tidak terbiasa dengan nada bicaraku yang seperti ini. Selama 3 tahun, setiap kali ia memarahiku, aku selalu menunduk. Tapi hari ini, aku hanya menatapnya dengan tatapan dingin yang bahkan terasa asing bagi diriku sendiri. Kakak, Ardi, Santi, maju ke depan dengan suara sinis. Alina, aku beritahu ya, jadi perempuan itu harus tahu diri. Kamu dan Ardi sudah cerai. Kenapa masih datang ke kantornya bikin keributan? Kamu pikir pakai baju bagus bisa jadi orang lain? Aku menoleh menatapnya. Dulu setiap kali pulang kampung untuk acara keluarga,
Santi adalah yang paling banyak bicara. Ia pernah menertawakanku di depan kerabat karena aku tidak punya ijazah sarjana dan menyindir bahwa Ardi menikahiku hanya karena aku mudah disuruh-suruh. Pernah juga ia sengaja membahas soal aku yang belum punya anak di meja makan, membuatku harus lari ke dapur dan menangis sendirian. Orang-orang yang sudah terlalu lama menginjak-injak harga dirimu biasanya akan menganggap itu sebagai hal yang wajar, karena itu hari ini, saat melihatku berdiri di posisi yang tidak bisa mereka jangkau, mereka panik. Saya tidak datang ke sini untuk membuat keributan, kataku perlahan, saya datang ke perusahaan saya sendiri. Ibu Ratmi tertegun. Perusahaanmu, mulai hari ini, saya adalah direktur utama yang baru di Cipta Media. Mereka bertiga terdiam membeku. Budi yang pertama bereaksi. Ia tertawa sinis. Mbak pikir kami bodoh? Direktur utama kok tinggalnya di kontrakan kumuh? Aku tidak menjawab. Aku menoleh pada Dito, asistenku yang berdiri di sampingku. Tolong putar rekaman CCTV lobby. Dito mengangguk. Beberapa menit kemudian, rekaman pagi tadi diputar di layar besar di belakang meja resepsionis. Gambarku turun dari Rolls-Royce diikuti oleh asisten. Lalu seluruh rapat pagi ini terlihat jelas. Wajah Ibu Ratmi berubah dari merah menjadi putih. Santi membuka mulutnya, tapi tak bisa berkata apa-apa. Budi masih mencoba membela diri. Paling-paling juga cuma jadi sekretaris seseorang, saya sarankan Anda diam. Suara Dito terdengar dingin. Tepat pada saat itu, pintu kaca lobi terbuka. Ardi berlari masuk. Ia berlari begitu cepat sampai kerah kemejanya miring. Dahinya penuh keringat, mungkin setelah mendengar ibunya membuat keributan di kantor, ia meninggalkan segalanya untuk kembali. Bu, Ardi menarik Ibu Ratmi, suaranya merendah. Ibu pulang dulu, pulang apanya? Ibu Ratmi nyaris berteriak. Lihat dia mau menghancurkanmu. Ardi menoleh padaku, tatapan matanya kini tidak lagi angkuh seperti di kafe kemarin. Matanya dipenuhi kepanikan, bahkan sedikit memohon. Alina, kita bisa bicara. Aku menatapnya. Ibumu datang ke perusahaanku, merusak barang, membuat keributan, dan menghina karyawan. Menurutmu apalagi yang mau aku bicarakan? Ibu hanya emosi, beliau tidak bermaksud. Tidak bermaksud? Aku tertawa hampa. Selama 3 tahun ini, berapa banyak hinaan yang ia lontarkan padaku? Apa kamu ingat? Ardi terdiam. Ada hal-hal yang saat masih cinta bisa ditahan, tapi begitu tersadar, setiap luka lama akan muncul kembali dengan jelas dan menyakitkan. Aku menatap pria di hadapanku, tiba-tiba teringat musim dingin di tahun pertama pernikahan kami. Saat itu Ardi baru bekerja sebagai staf penjualan. Gaji bulanan belum sampai 5 juta. Ia demam tinggi tapi masih harus mengejar klien. Aku mengayuh sepeda hampir 10 kilometer di tengah malam untuk membelikannya obat. Saat pulang hujan deras, seluruh tubuhku kedinginan. Ardi memelukku dan berkata, nanti kalau sudah punya uang, aku pasti akan membuatmu hidup senang. Saat itu aku percaya. Tak kusangka hal yang paling cepat berubah di dunia ini adalah hati manusia. Alina, Ardi merendahkan suaranya. Aku tahu kemarin aku keterlaluan. Tapi urusan pekerjaan itu berbeda. Tolong jangan jadikan aku targetmu. Bisa. Aku menatapnya beberapa detik. Ardi, kamu salah. Aku melangkah lebih dekat. Cukup dekat agar hanya kami berdua yang mendengar. Aku tidak menargetkanmu, aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Wajah Ardi memucat. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Pengacara Lukman. Aku mengangkatnya, Bu Alina. Ada satu hal yang saya rasa Ibu perlu tahu segera. Kami baru saja menerima berkas investigasi internal lama dari Cipta Media. 3 tahun lalu, ada dana investasi yang hilang sekitar 2 miliar rupiah, tapi kasusnya ditutup-tutupi. Aku menyipitkan mata. Terkait dengan siapa? Pengacara Lukman diam selama 2 detik lalu berkata, orang yang menandatangani persetujuan akhir adalah Ardi Saputra. Aku mengangkat kepala dan menatap lurus pria di hadapanku. Untuk pertama kalinya, aku melihat di matanya sebuah emosi yang sesungguhnya disebut ketakutan. Ardi berdiri membeku di tengah lobi.
Wajahnya sepucat kertas, seolah darahnya baru saja terkuras habis. Ponsel di tangannya gemetar. Aku bisa melihat dengan jelas ujung jarinya yang mencengkeram ponsel begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. 3 tahun menjadi suami istri, aku mengenal Ardi lebih dari siapapun. Dia adalah tipe orang yang di luar selalu berusaha terlihat tenang. Semakin besar masalahnya, semakin ia suka mempertahankan sikap kalem agar orang lain menganggapnya berwibawa. Tapi setiap kali ia benar-benar ketakutan, telinga kirinya akan memerah lebih dulu. Saat ini, daun telinganya merah padam. Alina. Suaranya serak. Kamu dengar dari siapa? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya diam-diam memasukkan ponsel ke dalam tas lalu menatapnya lama. Terkadang rasa sakit terbesar bukanlah saat dikhianati, melainkan saat menyadari bahwa tahun-tahun di mana kita menaruh seluruh kepercayaan kita, ternyata hanyalah sebuah lelucon di mata orang lain. Aku pernah berpikir Ardi hanya berubah hati, tapi sekarang tampaknya masalahnya lebih besar dari yang kukira. Apa yang kamu takutkan? Tanyaku pelan. Takut aku tahu soal hilangnya 2 miliar rupiah atau takut hal lain? Ardi segera melihat sekeliling lobi. Saat ini sudah banyak karyawan yang berdiri dari kejauhan menatap kami. Semua berpura-pura sibuk, tapi mata mereka tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran. Alina, kita bicara di atas, ya? Bisik Ardi. Kita masih punya apa untuk dibicarakan? 5 menit saja. Ibu Ratmi melihat anaknya merendahkan suara padaku, semakin marah. Kenapa harus memohon padanya? Cuma perempuan begitu saja. Dia pikir punya sedikit uang sudah hebat. Ardi, katakan padanya, keluarga kita tidak takut. Aku menoleh pada Ibu Ratmi. Ibu Ratmi, panggilku dengan sangat tenang, tapi justru ketenangan itulah yang membuatnya terdiam. Saya rasa mulai sekarang ibu harus berhati-hati dengan ucapan ibu. Ini bukan lagi kontrakan kumuh tempat ibu bisa memaki siapapun sesuka hati. Ibu Ratmi membuka mulut hendak membalas, tapi Ardi menarik tangannya. Bu, sudah? Apanya yang sudah? Dulu dia makan di rumah kita, tidur di rumah kita, sekarang berlagak di depan siapa? Bu, Ardi berteriak. Itu pertama kalinya aku melihatnya membentak ibunya di tempat umum. Bahkan Ibu Ratmi sendiri tertegun selama beberapa detik. Suasana di lobi menjadi tegang seperti senar gitar. Aku tidak ingin terus berdiri di sini. Aku menoleh pada Dito, minta orang untuk membersihkan ini. Jika ada yang masih membuat keributan, panggil polisi. Setelah itu, aku berjalan menuju lift. Ardi segera mengikutiku. Pintu lift baru saja tertutup. Di dalam hanya ada aku, Ardi, dan Dito. Ruangan yang sempit membuat suasana semakin menyesakan. Ardi berdiri di hadapanku. Napasnya masih belum teratur. Alina? Ia menatapku lekat-lekat. Aku akui dulu aku salah padamu, tapi urusan perusahaan tidak ada hubungannya dengan masalah pribadi. Jangan paksa aku sampai ke jalan buntu. Aku tertawa sangat pelan. Jalan buntu? Aku menatapnya. Ardi, orang yang selama 3 tahun ini dipaksa ke jalan buntu adalah aku. Ia terdiam. Lift sampai di lantai 17. Aku langsung masuk ke ruang tamuku. Dito menutup pintu dan berdiri diam di luar. Ruangan itu begitu sunyi hingga suara Aceh terdengar jelas. Ardi berdiri di tengah ruangan. Tatapan matanya rumit. Mungkin ia sendiri tidak menyangka akan ada hari di mana posisi kami berdua bertukar seperti ini. Baru kemarin ia melemparkan 5 juta padaku seperti sedekah. Hari ini ia harus berdiri di hadapanku dengan wajah cemas, seperti seorang karyawan yang menunggu dimarahi atasan. Duduk. Kataku sambil menunjuk kursi di seberang. Ardi duduk, tapi punggungnya tetap tegang. Aku menatapnya sejenak sebelum bertanya, bagaimana ceritanya soal uang 2 miliar rupiah yang hilang itu? Ardi diam. Kamu pikir aku tidak bisa melacaknya? Ia menunduk. Kedua tangannya saling bertaut. Sebagian karena aku, katanya sangat pelan, tapi tidak semuanya. Aku tidak menyela. Aku ingin mendengar ia mengatakannya sendiri.
3 tahun lalu saat Cipta Media mengerjakan proyek media untuk sebuah pengembang properti di Tangerang Selatan, perusahaan menginvestasikan dana untuk iklan. Saat itu aku hanya ketua tim penjualan. Yang mengelola langsung adalah Pak Wibowo. Pak Wibowo, mantan wakil direktur yang kemudian mengundurkan diri. Aku ingat nama itu ada di berkas perusahaan. Ia berhenti hampir 2 tahun lalu dengan alasan sakit. Ardi menelan ludah. Pak Wibowo memintaku menandatangani beberapa dokumen pembayaran. Saat itu aku ingin mendapat promosi, jadi aku tanda tangan. Kamu tidak membacanya? Membaca, tapi tidak teliti. Aku menatapnya. Kamu pikir aku percaya? Ardi menggenggam tangannya lebih erat. Awalnya aku benar-benar tidak tahu, tapi kemudian aku baru sadar ada sejumlah uang yang dialirkan melalui beberapa perusahaan fiktif. Lalu aku diam. Pak Wibowo berjanji akan menaikkan jabatanku menjadi wakil manajer. Setelah itu, aku tidak bisa berhenti lagi. Ruangan itu hening. Aku menatap pria di hadapanku. Tanpa sadar teringat hari-hari awal, ia baru bekerja. Dulu Ardi pernah berkata bahwa ia paling benci orang yang mencari uang dengan cara kotor. Ia bilang pria miskin tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah kehilangan harga diri. Entah sejak kapan ia berubah menjadi tipe orang yang dulu ia benci. Uang itu sekarang di mana? Aku tidak pegang banyak, kata Ardi buru-buru. Sebagian besar dipegang Pak Wibowo. Bagianmu? Tanyaku. Ardi diam beberapa detik sebelum menjawab. Sekitar 500 juta. Aku tertawa. 500 juta. Ternyata harga untuk mengkhianati nuraninya, mengkhianati istrinya, mengkhianati semua masa-masa sulit yang pernah kami lalui bersama hanyalah 500 juta rupiah. Kamu gunakan uang itu untuk apa? Ardi menghindari tatapanku, ganti mobil, aku tidak berkata apa-apa lagi. Di dalam hatiku saat itu tidak ada lagi amarah seperti yang kubayangkan. Hanya ada rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. BMW putih yang pernah ia pamerkan pada teman-temannya, mobil yang ia sebut sebagai hasil kerja keras seorang pria ternyata dibeli dengan uang kotor. Pantas saja dulu ia tidak pernah mau memperlihatkan rekening banknya padaku. Aku bangkit, berjalan ke dekat jendela. Di bawah sana, antrean mobil memanjang di tengah teriknya Jakarta, matahari menyiram aspal yang panas. Kota ini begitu luas, tapi selama 3 tahun aku hanya berputar di dalam kontrakan 3 kali 4 meter. Berpikir bahwa jika aku bersabar sedikit lagi, keluarga kami akan baik-baik saja. Di belakangku, Ardi berkata pelan, Alina, aku tahu aku salah. Aku memejamkan mata sejenak. Jika kalimat ini diucapkan setahun yang lalu, mungkin aku akan menangis. Tapi sekarang aku hanya merasa semuanya sudah terlambat. Kamu salah bukan karena selingkuh. Aku berbalik menatapnya, kamu salah karena kehilangan dirimu sendiri. Ardi mengangkat kepala, matanya memerah. Aku melanjutkan. Dulu meskipun miskin, kamu masih punya harga diri. Sekarang punya sedikit uang, kamu malah menjadi orang yang paling kamu benci. Bibir Ardi bergetar. Tepat saat itu terdengar ketukan pelan di pintu. Dito masuk dengan wajah serius. Bu Alina, di bawah ada yang ingin bertemu. Siapa? Dito ragu sejenak sebelum berkata, namanya Ibu Lestari. Aku tertegun, Ibu Lestari, ibu kandungku, orang yang sudah putus kontak denganku selama 7 tahun sejak beliau menikah lagi. Aku berdiri terdiam di dekat jendela selama beberapa detik, mengira aku salah dengar. Ibu Lestari. Nama itu seperti duri lama yang tertancap sangat dalam diingatan. Bertahun-tahun tidak tersentuh hingga kupikir sudah membusuk. Namun hanya dengan mendengarnya disebut, seluruh area kenangan lama itu langsung terasa nyeri. Aku menoleh pada Dito. Di mana beliau sekarang? Di ruang tamu lantai 1, datang bersama seorang pria. Aku mengepalkan tanganku. Pria itu, tanpa perlu menebak pun aku tahu siapa dia. Bapak Hartono, suami kedua ibuku. 7 tahun yang lalu, setelah ayahku meninggal karena kecelakaan kerja, ibuku membawaku meninggalkan kampung halaman menuju Jakarta. Awalnya kami berdua tinggal di sebuah kamar kos kecil dekat terminal Kampung Melayu. Ibuku bekerja sebagai pembantu di warung nasi, sementara aku sekolah sambil kerja paruh waktu. Saat itu,
Meskipun miskin, aku selalu berpikir selama ada ibu di sisiku, dimanapun adalah rumah. Hingga suatu hari ibu bertemu Pak Hartono. Dia hampir 10 tahun lebih tua dari ibu, pemilik sebuah toko bahan bangunan kecil. Awalnya dia bersikap sangat baik, sering membelikanku kue dan berkata akan menganggapku seperti anak kandungnya. Ibuku yang sudah terlalu lama hidup susah percaya begitu saja. Hanya aku yang tidak suka tatapan matanya, tatapannya selalu membuatku merasa dingin. Setelah menikah, ibu pindah ke rumah ayah tiriku. Hari-hari pertama masih normal, tapi perlahan-lahan, setiap kali dia minum alkohol, dia mulai mencari-cari masalah, dia mengeluh aku makan terlalu banyak, mengeluh aku tidak berguna, lalu berkata pada ibu bahwa anak perempuan sudah besar hanya menghabiskan nasi. Suatu kali, tengah malam saat aku tidur, aku merasa ada seseorang berdiri di samping tempat tidurku. Aku membuka mata dan melihat Pak Hartono berdiri di ujung ranjang menatapku. Bau alkohol dari tubuhnya begitu menyengat hingga membuatku mual. Keesokan paginya aku bercerita pada ibu. Ibu terdiam sangat lama lalu hanya berkata, "Mungkin ayah tirimu sedang mabuk, Nak." Sejak hari itu aku tahu, aku tidak lagi punya rumah. Di usiaku yang ke-19, setelah pertengkaran besar, Pak Hartono membanting piring ke lantai dan menunjuk lurus ke wajahku. "Dia sudah besar, biarkan dia urus dirinya sendiri. Rumah ini tidak memelihara benalu." Malam itu aku membawa tasku dan pergi dari rumah itu. Ibu berdiri di dapur menangis, tapi tidak menahanku. 3 bulan kemudian aku bertemu Ardi, dan sejak itu, selama 7 tahun, aku tidak pernah bertemu ibuku lagi. Aku menarik napas dalam, bawa beliau ke sini. Dito sedikit ragu. "Ibu mau saya minta orang untuk berjaga di luar?" "Tidak perlu." Ardi masih duduk di dalam ruangan. Ketika mendengar aku berkata bahwa yang datang adalah ibu kandungku, ekspresinya sedikit berubah. Mungkin baru sekarang ia sadar, selama 3 tahun menjadi suamiku, ia sebenarnya tidak pernah mengerti masa laluku. Aku menoleh padanya. "Kamu pulanglah dulu." Ardi ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya bangkit dan berjalan keluar dalam diam. Saat pintu tertutup, baru kusadari telapak tanganku dingin sekali. 10 menit kemudian, terdengar ketukan di pintu. Dito membukanya. Ibuku masuk lebih dulu. 7 tahun tidak bertemu. Beliau terlihat jauh lebih kurus. Rambutnya yang dulu hitam legam kini sudah banyak beruban. Ia mengenakan blus bunga yang sudah usang dan sandal jepit yang tumitnya sudah menipis. Begitu melihatku, matanya langsung memerah. "Alina." Aku berdiri diam. Di belakangnya adalah Pak Hartono. Tubuhnya masih pendek gemuk seperti dulu. Perutnya lebih besar, lehernya dihiasi kalung emas besar. Begitu masuk, matanya langsung menyapu seluruh ruangan, dari set sofa kulit hingga lukisan di dinding, lalu berhenti padaku. Di matanya ada keterkejutan, ketamakan, dan sedikit rasa segan. Ibuku melangkah lebih dekat. "Kamu sehat, Nak?" Aku menatapnya sangat lama sebelum menjawab, "Aku masih hidup." Sebuah kalimat yang sangat ringan, tapi wajah ibuku langsung memucat. Ia menunduk. "Ini salah ibu." Ruangan itu hening. Aku pernah membayangkan berkali-kali tentang hari di mana aku bertemu ibuku lagi. Kupikir aku akan menyalahkannya, akan bertanya mengapa dulu ia tidak menahanku, mengapa ia membiarkanku sendirian di kota ini. Tapi saat benar-benar berhadapan, hatiku terasa lebih hampa daripada dendam. Ada luka yang jika dibiarkan terlalu lama, pada akhirnya hanya menyisakan kelelahan. Pak Hartono yang pertama memecah keheningan. "Wah, anak ini sekarang hebat sekali." Ia tertawa canggung. "Ayah dan ibumu lihat di TV baru tahu kamu jadi orang besar begini." Aku tidak menjawab. Ia menarik kursi dan duduk dengan sangat santai. "Seolah ini rumahnya sendiri, dengar-dengar sekarang kamu mengelola seluruh grup perusahaan." "Ya, hebat sekali. Dulu ayah sudah tahu kamu punya bakat jadi orang sukses." Aku menatapnya. Sudut bibirku sedikit terangkat. "Dulu ayah bilang aku ini benalu." Senyum di wajahnya membeku. Ibuku buru-buru menyela, "Nak, sudahlah. Yang lalu biarlah berlalu."
Ayah tirimu itu kalau bicara memang suka ceplas-ceplos, tapi tidak ada niat jahat. Aku tertawa sangat pelan. Tidak ada niat jahat. 3 kata itu terasa begitu akrab. Dulu saat Ibu Ratmi memakiku, Ardi juga berkata ibunya tidak punya niat jahat. Ketika seseorang sudah cukup lama disakiti, mereka akan mengerti bahwa kalimat itu sebenarnya hanyalah cara termudah untuk menutupi keegoisan orang lain. Pak Hartono berdeham, lalu mengganti topik. Sebenarnya hari ini ayah dan ibumu datang karena ada perlu. Sudah kuduga. Orang yang bertahun-tahun tidak menghubungimu, tiba-tiba datang, jarang sekali hanya karena rindu. Begini, katanya sambil melihat sekeliling ruangan sekali lagi, lalu berbisik. Akhir-akhir ini toko bahan bangunan ayah lagi sulit. Utang di bank lebih dari 800 juta rupiah, penagih utang terus menekan. Ibumu sampai tidak bisa makan dan tidur. Ibuku menunduk dalam-dalam. Nak, kalau bisa. Bu, potongku. Ini adalah pertama kalinya sejak bertemu lagi aku memanggilnya. Bu, ibu datang ke sini untuk meminta uang? Matanya langsung memerah. Ibu tidak mau. Tapi ayah yang mau. Pak Hartono segera melambaikan tangan. Bukan. Ayah hanya berpikir, sekarang kamu sudah mampu. Bantulah keluarga sedikit. Keluarga? Aku menatap lurus ke arahnya. Waktu ayah mengusirku dari rumah, apa ayah menganggapku keluarga? Ia terdiam. Ibuku mulai menangis. Alina, ibu tahu kamu benci ibu, tapi beberapa tahun ini hidup ibu juga tidak mudah. Usaha ayah tirimu bangkrut, utang menumpuk. Ibu berkali-kali ingin mencarimu, tapi tidak berani. Aku menatapnya, tangannya begitu kurus, sudut matanya penuh kerutan. Wanita di hadapanku bukan lagi ibu muda yang dulu begadang menjahitkan seragam untukku. Waktu benar-benar bisa menggerus seseorang. Aku duduk perlahan. Bu, ibu tahu apa pesan terakhir ayah untukku sebelum meninggal? Ibuku mengangkat kepala, terkejut. Ayahku adalah seorang kuli bangunan, kataku sambil menatapnya. Ayah bilang, nanti meskipun miskin, jangan pernah menunduk meminta sedekah pada siapapun. Air mata ibuku jatuh, Pak Hartono mulai tidak sabar. Anak ini, sekarang kamu sudah kaya? Bantu keluarga sedikit apa salahnya? 1 miliar buatmu mungkin cuma uang receh. Aku menoleh menatapnya. Tatapanku begitu dingin hingga ia sendiri terdiam. Uang saya memang banyak, kataku sangat pelan, tapi bukan untuk menghidupi orang yang pernah menganggap saya sebagai beban. Wajah Pak Hartono langsung memerah. Maksudmu apa? Saya akan bantu ibu, kataku sambil menatap ibuku, tapi tidak akan membantu bapak. Ruangan itu hening. Pak Hartono menggebrak meja. Kamu mau memecah belah kami? Saya hanya ingin ibu saya hidup sebagai manusia. Baru saja selesai bicara, ponsel Dito tiba-tiba berdering, ia melihat layar lalu berjalan cepat ke arahku dan berbisik, Bu Alina, pihak kepolisian dari Divisi Kejahatan Ekonomi, baru saja datang ke kantor. Aku mengerutkan kening. Ada apa? Dito menatapku beberapa detik lalu berkata pelan, mereka mencari Pak Ardi Saputra. Aku menatap Dito beberapa detik, mengira aku salah dengar. Polisi dari Divisi Kejahatan Ekonomi? Iya, Bu. Dito merendahkan suaranya. Mereka bilang menerima laporan terkait dana yang hilang di proyek Tangerang Selatan 3 tahun lalu, sekarang mereka ada di ruang divisi hukum. Pak Hartono langsung berubah raut. Polisi? Ia bangkit dari kursi. Ada apa ini? Aku tidak menjawabnya. Aku hanya bangkit, merapikan lengan bajuku, lalu menoleh pada ibuku. Bu? Ibu istirahat dulu di sini. Urusan ibu, nanti malam kita bicarakan lagi. Mata ibuku masih merah. Alina, kamu tidak mengusir ibu? Hanya dengan satu kalimat itu, matanya sudah berkaca-kaca. Mungkin selama bertahun-tahun ini ia selalu berpikir aku membencinya hingga tidak mau melihatnya lagi. Sebenarnya, ada yang disebut ikatan darah. Sekeras apapun tidak akan bisa diputus sepenuhnya. Aku berbalik menuju pintu. Pak Hartono buru-buru mengikuti. Anak ini. Ada apa? Jelaskan dulu, aku berhenti di depan pintu, menatap lurus ke arahnya. Bapak sebaiknya tetap di sini bersama ibu saya.
Suaraku tidak keras, tapi cukup dingin untuk membuatnya terdiam. Keluar dari ruangan, Dito berjalan cepat di sisiku. Koridor lantai 17 terasa sangat sunyi. Beberapa karyawan yang berpapasan menunduk memberi salam. Tidak ada yang berani bicara keras lagi. Berita kedatangan polisi pasti sudah menyebar. Saat lift turun, Dito baru melanjutkan. Pak Ardi sedang tidak ada di kantor. Pihak kepolisian meminta divisi IT untuk menyediakan data akun internal. Aku melihat angka yang berganti di panel lift. Ardi sudah tahu? Belum jelas. Tapi kabarnya ponselnya tidak aktif. Aku terdiam. Tiba-tiba teringat sosok Ardi saat duduk di ruang tamu tadi. Wajahnya yang pucat tidak terlihat seperti orang yang tidak bersalah. Ia benar-benar takut, bukan takut kehilangan jabatan, tapi takut masa lalunya terbongkar. Lift terbuka di lantai 15, tempat divisi hukum dan audit internal berada. Begitu keluar, aku melihat dua pria berkemeja putih duduk di dalam ruang rapat kaca. Satu orang berusia sekitar 40-an, wajahnya tegas, tatapannya tajam, yang satunya lebih muda, sedang membolak-balik berkas. Dito membuka pintu. Bu Alina sudah datang. Kedua pria itu langsung berdiri. Yang lebih tua mengulurkan lencananya. Saya Agung dari Divisi Kejahatan Ekonomi Polda Metro Jaya. Aku mengangguk, berjabat tangan, silakan duduk. Pak Agung menatapku beberapa detik lalu langsung ke pokok permasalahan. Kami kesini untuk memverifikasi beberapa masalah keuangan yang terjadi di Cipta Media 3 tahun lalu. Dengar-dengar, Ibu baru saja mengambil alih perusahaan. Betul. Bagus. Ia mengangguk, kami butuh kerja sama Anda. Aku duduk di seberangnya. Dito meletakkan sebuah map tipis di hadapanku. Aku tidak langsung membukanya, tapi bertanya lebih dulu. Saat ini siapa saja yang menjadi tersangka? Pak Agung menatapku, ada 3 orang dalam daftar penyelidikan awal. Pertama, Pak Wibowo, mantan wakil direktur. Kedua, mantan kepala akunting yang sudah berhenti tahun lalu. Ia berhenti sejenak. Yang ketiga, Ardi Saputra. Meskipun sudah menduga, dadaku tetap terasa sesak. 3 tahun suami istri, 3 tahun tidur di bawah atap yang sama. Pada akhirnya baru ku tahu bahwa pria yang pernah kucintai ternyata menyembunyikan begitu banyak rahasia kotor di belakangku. Pak Agung membuka mapnya, dana yang hilang awalnya teridentifikasi sekitar 2 miliar, tapi setelah kami periksa silang, kami curiga angka sebenarnya bisa lebih tinggi. Aku mengerutkan kening. Berapa? Lebih dari 5 miliar. Dito yang berdiri di sampingku juga sedikit terkejut. Pak Agung melanjutkan, ada indikasi pendirian perusahaan fiktif untuk menarik dana iklan. Berkas persetujuan berkali-kali ditandatangani oleh Ardi Saputra. Aku mengepalkan tangan. Ardi pernah berkata, pria yang bekerja di dunia bisnis harus minum alkohol, harus pandai bergaul, baru bisa naik jabatan. Kukira ia hanya belajar sombong seperti pebisnis pada umumnya, tak kusangka harga untuk naik jabatan baginya adalah uang-uang haram seperti ini. Saya akan bekerja sama sepenuhnya, kataku. Pak Agung mengangguk, ada satu hal lagi, ia menatapku. Menurut verifikasi awal, belakangan ini Ardi menunjukkan tanda-tanda memindahkan aset pribadinya. Aku mengangkat kepala. Kepada siapa? Kepada kekasihnya yang bernama Bella. Aku tertawa sangat pelan. Memang gaya Ardi. Bahkan di saat paling berbahaya pun, orang yang pertama ia pikirkan adalah selingkuhannya. Pak Agung berdiri. Dalam beberapa hari ke depan, kami mungkin akan memanggil Ardi Saputra untuk diperiksa. Jika Anda punya informasi tambahan, mohon bantuannya. Saya mengerti. Setelah mereka pergi, ruangan menjadi sunyi senyap. Dito menutup pintu lalu bertanya, Bu Alina, Ibu baik-baik saja? Aku menatap map di atas meja. Di dalamnya ada salinan rekening koran, kontrak iklan, tanda tangan Ardi terpampang di setiap halaman. Goresan tanda tangan itu sangat kukenali karena selama 3 tahun, setiap kali ia berlatih tanda tangan agar terlihat lebih profesional, akulah yang duduk di sampingnya. Manusia memang aneh,
Bisa makan mie instan bersama di kontrakan sempit, pernah berpelukan membicarakan masa depan, tapi bisa juga karena uang berubah menjadi orang asing. Aku tidak apa-apa, aku bangkit dan berjalan ke koridor, melalui jendela kaca besar di ujung lorong, langit Jakarta mulai sore. Sinar matahari keemasan memantul di gedung-gedung tinggi, membentang di atas sungai di kejauhan. Ponselku tiba-tiba bergetar. No more Ardi. Aku menatapnya beberapa detik sebelum mengangkat. Di seberang sana sangat berisik, suara kendaraan, klakson, dan napas Ardi yang terengah-engah. Alina, kamu di kantor? Iya. Ia diam, sejenak lalu berkata sangat pelan, aku perlu bertemu denganmu. Untuk apa? Ada yang harus kubicarakan. Aku bersandar di pagar koridor. Ardi, baru sekarang kamu ingat untuk bicara jujur padaku? Suaranya serak. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak menjawab. Di luar, angin mulai berembus. Awan kelabu perlahan berkumpul seolah pertanda akan turun hujan. Setelah hening lama, Ardi melanjutkan. Alina, uang itu bukan hal yang paling menakutkan. Aku terdiam. Maksudmu? Di seberang sana, aku mendengar ia menelan ludah dengan susah payah. Orang di balik semua ini bukan hanya Pak Wibowo. Aku menyipitkan mata. Siapa lagi? Ardi bernapas berat. Orang dari keluargamu. Aku terdiam membeku selama beberapa detik. Apa katamu? Alina, suara Ardi benar-benar bergetar. Pak Wibowo itu hanya pesuruh, orang yang mengendalikan semuanya dari awal bermarga Prawiro. Jantungku tiba-tiba terasa dingin. Pada saat yang sama, dari ujung koridor terdengar suara sepatu hak tinggi yang tergesa-gesa. Seorang karyawati berlari ke arahku, wajahnya pucat pasi. Bu Alina, aku menoleh. Ia terengah-engah. Di lobi, Mbak Bella sedang membuat keributan. Aku mengerutkan kening. Dia datang lagi untuk apa? Karyawati itu hampir menangis. Dia bilang dia hamil anak Pak Ardi, tapi barusan ada orang yang menyebar foto di internet mengatakan bahwa bayi itu bukan anak Pak Ardi. Aku berdiri diam di tengah koridor lantai 15, tangan masih memegang ponsel. Di seberang sana, Ardi juga terdiam. Suasana saat itu begitu aneh hingga aku bisa mendengar suara angin yang menghantam kaca gedung. Kota di bawah sana masih ramai seperti biasa, tapi semua yang ada di dalam diriku terasa seperti baru saja ditarik ke arah yang berbeda. Alina, panggil Ardi pelan, soal orang dari keluarga Prawiro, nanti kita bicarakan. Aku memotongnya lalu menutup telepon. Karyawati di hadapanku masih terengah-engah. Di bawah ramai sekali Bu, banyak yang merekam video. Aku memijat pelipisku, dari pagi sampai sekarang. Mulai dari mantan ibu mertua yang mengamuk, polisi ekonomi yang datang, sekarang giliran Bella. Aku tiba-tiba merasa hidup ini kadang-kadang selucu drama murahan, bedanya, saat kita menjadi pemerannya, tidak ada lagi yang bisa ditertawakan. Kita turun. Aku masuk ke lift. Dito mengikuti di belakang. Saat pintu lift terbuka di lantai 1, suara keributan langsung menyergap. Lobi penuh sesak. Karyawan berdiri bergerombol, petugas keamanan membuat barikade di depan meja resepsionis. Di tengah kerumunan ada Bella. Ia duduk bersimpuh di lantai marmer, rambutnya acak-acakan. Riasannya luntur karena menangis. Gaun putih ketat yang dipakainya pagi tadi kini kusut masai. Sepasang sepatu hak tingginya terlempar tak beraturan. Di tangannya ada ponsel yang sedang menampilkan sebuah gambar. Begitu melihatku, Bella langsung bangkit. Puas kamu sekarang? Suaranya serak. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku menatapnya beberapa detik lalu bertanya dengan sangat tenang. Kamu datang ke sini untuk apa? Bella tertawa, tapi suara tawanya lebih terdengar seperti tangisan. Kamu masih pura-pura? Bukankah kamu yang menyuruh orang menyebarkan foto-foto itu? Aku tidak sebebas itu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ia nyaris berteriak. Dari pagi sampai sekarang, ponselku tidak berhenti berdering. Orang-orang mengirim foto-fotoku dengan pria lain di bar, di hotel. Sekarang semua orang bilang bayi di perutku ini bukan anak Mas Ardi. Kerumunan di belakang mulai berbisik-bisik. Aku menatapnya lekat-lekat.
Saat pertama kali bertemu Bella, kupikir ia hanya tipe perempuan materialistis yang suka merebut suami orang untuk mengubah nasib. Tapi sekarang melihat kepanikannya, aku sadar ia juga hanya seorang korban dari nafsunya sendiri. Memang bukan anak Ardi? Tanyaku langsung. Bella tertegun. Hanya sedetik. Tapi aku melihat dengan jelas matanya goyah. Cukup sudah. Seseorang hanya akan benar-benar panik jika titik lemahnya disentuh. Bella langsung berteriak, "Apa hakmu bertanya padaku? Kamu dan Mas Ardi sudah cerai." "Benar," aku mengangguk. "Jadi, kamu hamil anak siapapun tidak ada hubungannya denganku. Tapi kamu datang ke perusahaanku membuat keributan, itu ada hubungannya." Bella terdiam. Dito maju dan memberikan ponselnya padaku. "Bu Alina, ini postingan pertamanya." Aku melihat layar. Sebuah akun anonim baru saja mengunggah serangkaian foto Bella sedang bersama banyak pria lain di bar dan hotel. Ada juga foto yang diambil beberapa bulan lalu. Di bawah postingan itu ada ribuan komentar. Yang paling menarik perhatian adalah sebuah foto hasil USG di mana tanggal perkiraan lahir sama sekali tidak cocok dengan waktu Ardi dan Bella mulai berhubungan. Aku mengerutkan kening, seseorang jelas-jelas sedang mencoba menjatuhkan Bella. Ponsel di tangan Bella berdering lagi. Ia melihat layar lalu dengan gemetar mematikannya. Tapi belum beberapa detik, panggilan lain masuk. Akhirnya ia benar-benar menangis. "Kenapa jadi begini?" Suaranya tidak lagi sinis seperti sebelumnya. Hanya tersisa kepanikan seorang gadis yang sedang dihakimi oleh seluruh media sosial. Aku menatapnya dan tiba-tiba teringat diriku sendiri 3 tahun yang lalu saat Ardi pertama kali selingkuh. Aku juga pernah duduk meringkuk di kamar mandi menangis seperti itu. Bukan karena tidak mau melepaskan, tapi karena tidak mengerti mengapa orang yang pernah berjanji akan mencintaimu seumur hidup bisa berubah begitu cepat. Manusia saat menderita seringkali mirip. Bedanya, ada yang memilih untuk berbalik, dan ada yang terus menyakiti orang lain untuk mempertahankan apa yang mereka inginkan. "Bawa dia ke ruang tamu," kataku pada Dito, "jangan biarkan ada yang merekam lagi." Bella mengangkat kepala menatapku. Mungkin ia tidak menyangka aku akan membantunya. Tepat saat itu, pintu kaca lobi terbuka. Ardi berlari masuk. Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, napasnya terengah-engah. Begitu melihat Bella, wajahnya langsung berubah. Bella menoleh, air mata membanjiri wajahnya. "Untuk apa kamu datang lagi?" Ardi berjalan cepat, hendak memegang tangannya, tapi ditepis. "Dengarkan penjelasanku." "Penjelasan apa?" Bella menangis. "Sekarang semua orang bilang aku perempuan murahan yang tidur dengan banyak pria. Kamu senang?" Ardi mengepalkan tangannya. "Bukan aku yang menyebar foto itu. Tapi kamu juga berpikir begitu, kan?" Bella menatap lurus ke arahnya. "Bahkan kamu juga curiga bayi ini bukan anakmu, kan?" Ardi terdiam. Keheningan sesaat itu sudah cukup menjadi jawaban. Bella tertawa getir. "Aku mengerti." Lalu tiba-tiba ia menoleh padaku. "Mbak Alina," suaranya bergetar. "Dulu Mbak benar. Laki-laki yang bisa mengkhianati istrinya, cepat atau lambat akan mengkhianati orang lain juga." Seluruh lobi hening. Wajah Ardi memucat. "Bella, jangan panggil namaku lagi." Bella mundur. "Saat kamu meninggalkan Mbak Alina untukku, aku pernah berpikir aku menang. Tapi sekarang aku baru sadar, orang sepertimu tidak pernah tulus pada siapapun." Setelah itu ia berbalik dan berlari keluar di tengah hujan yang baru saja turun. Ardi berdiri membeku selama beberapa detik, hendak mengejar. Tapi tepat pada saat itu, dua pria berpakaian preman masuk ke lobi. Salah satunya menunjukkan lencananya di depan wajah Ardi. "Bapak Ardi Saputra, mohon ikut kami untuk penyelidikan." Suasana langsung membeku. Ardi melihat lencana itu lalu menatapku, tatapan matanya saat itu sangat aneh, tidak lagi angkuh, tidak lagi menantang, hanya ada kelelahan yang luar biasa. Ibu Ratmi, entah dari mana, berlari ke arah mereka. Begitu melihat polisi, ia menjerit histeris, "Kalian mau bawa anak saya kemana? Dia tidak melakukan apa-apa." Ia memeluk Ardi erat-erat. "Ardi, bicara."
katakan pada mereka?" Ardi berdiri diam. Setelah hening lama, ia perlahan melepaskan tangan ibunya. "Bu," suaranya serak. "Aku lelah sekali." Aku melihat pria itu dibawa pergi di tengah lobi yang penuh sesak. 3 tahun masa mudaku, 3 tahun yang kupikir akan kuhabiskan bersamanya hingga tua, akhirnya berakhir dengan pemandangan seperti ini. Ponselku tiba-tiba bergetar. "Pengacara Lukman." Saya dengar di seberang sana hening beberapa detik. Lalu ia berkata, "Bu Alina, saya baru saja mengonfirmasi sesuatu. Orang di balik Pak Wibowo memang dari keluarga Prawiro." Aku menggenggam ponsel lebih erat. "Siapa?" Pengacara Lukman merendahkan suaranya, "Namanya Pak Baskara." Aku terdiam Baskara, putra kedua kakekku. Seseorang yang secara silsilah harus kupanggil paman. Aku berdiri di tengah lobi. Ponsel masih menempel di telinga, tapi pikiranku terasa seperti baru saja meledak. Baskara, nama itu pernah beberapa kali kudengar dalam video yang ditinggalkan kakek. Paman adalah putra kedua beliau, orang yang selama bertahun-tahun ini bertanggung jawab atas divisi investasi Prawiro Group. Menurut pengacara Lukman, di antara keluarga Prawiro, Paman Baskara adalah yang paling lihai dan juga yang paling pandai mengambil hati kakek. Tapi aku tidak pernah menyangka orang di balik skandal uang di Cipta Media adalah dia. "Bu Alina?" panggil pengacara Lukman pelan. "Masih di sana?" "Masih." Aku menarik napas dalam-dalam. "Anda yakin?" "Belum ada bukti langsung," katanya perlahan. "Tapi Pak Wibowo sebelum berhenti sudah memindahkan seluruh asetnya atas nama kerabatnya, lalu pergi ke luar negeri. Yang mencurigakan, sebelumnya ia beberapa kali bertemu secara pribadi dengan Pak Baskara." Aku melihat keluar melalui kaca lobi. Hujan turun sangat deras, membasahi kaca hingga pemandangan di luar menjadi kabur. Di kejauhan, Ardi baru saja dimasukkan ke dalam mobil. Ibu Ratmi meraung-raung menangis ingin mengejar, tapi ditahan oleh petugas keamanan. Saat itu aku berdiri membeku, wajahnya pucat pasi. Semua kekacauan itu tiba-tiba terasa sangat jauh, karena saat ini yang membuatku lebih merinding daripada Ardi adalah keluarga Prawiro, keluarga kandungku sendiri. Aku menutup telepon lalu berdiri diam sejenak. Dito mendekat. "Bu Alina, mau naik ke ruangan untuk istirahat dulu?" Aku menggeleng. "Siapkan mobil." "Ibu mau kemana?" "Ke kantor pusat Prawiro Group." Dito sedikit tertegun. "Sekarang?" "Iya." Ia tidak bertanya lagi. 40 menit kemudian, Rolls-Royce berhenti di depan gedung Prawiro Group di kawasan SCBD. Gedung pencakar langit setinggi hampir 50 lantai itu menjulang gagah di antara langit kelabu sehabis hujan. Dinding kacanya memantulkan lampu kota yang baru saja menyala. Aku turun dari mobil, menengadah melihat nama Prawiro Group yang bersinar terang di atas. Tiba-tiba ada perasaan aneh di dalam hatiku. Jelas-jelas tempat ini milikku, tapi terasa begitu asing, seolah tidak pernah ada dalam hidupku. Resepsionis langsung berdiri saat melihat, "Selamat sore, Bu Alina." Aku mengangguk. "Saya mau bertemu Pak Baskara." Resepsionis itu sedikit bingung. "Maaf, Bu. Bapak Baskara sedang rapat. Saya bisa tunggu." Aku langsung menuju lift pribadi ke lantai 42. Sepanjang perjalanan, pikiranku terus teringat ucapan Ardi sebelum dibawa pergi, "Orang di belakangnya adalah orang dari keluargamu." Saat itu aku masih berpikir Ardi hanya mencoba menyeret orang lain bersamanya. Tapi sekarang tampaknya ia tidak berbohong. Pintu lift terbuka, lantai 42 begitu sunyi, karpetnya begitu tebal hingga langkah kakiku tidak bersuara. Dindingnya dihiasi lukisan cat minyak dan foto-foto proyek besar perusahaan. Baru saja aku melangkah menuju area kantor wakil direktur. Sebuah suara pria terdengar dari belakang. "Akhirnya kamu datang juga." Aku berbalik. Pria di hadapanku berusia sekitar 50-an, mengenakan setelan jas hitam. Posturnya tinggi kurus. Wajahnya memiliki beberapa kemiripan dengan kakek, terutama matanya yang sangat tajam. Itu adalah pertama kalinya aku bertemu Paman Baskara. Ia mendekat, tersenyum tipis.
Paman menunggumu seharian. Aku menatapnya beberapa detik sebelum bersuara. Paman tahu saya akan datang. Setelah kejadian di Cipta Media hari ini, bagaimanapun juga kamu pasti akan mencariku, ia berkata dengan tenang. Ketenangan yang membuatku tidak nyaman. Aku langsung ke pokok permasalahan. Apakah uang yang hilang di Cipta Media ada hubungannya dengan paman? Ia sedikit mengangkat alis. Seolah terkejut, aku bertanya begitu langsung. Lalu ia tertawa, kamu memang cucu ayah. Ia menarik kursi dan duduk di sofa. Bicaranya tidak berbelit-belit. Aku masih berdiri diam. Paman belum menjawab. Pak Baskara perlahan menuang teh. Perusahaan sebesar Prawairo Group, setiap tahun perputaran uangnya puluhan triliun. Cipta Media itu hanya anak perusahaan kecil. Kamu pikir paman perlu turun tangan untuk beberapa miliar receh begitu? Saya hanya bertanya. Ya atau tidak? Ia menatapku lama lalu meletakkan cangkir tehnya. Ya. Satu kata yang sangat ringan, tapi cukup membuat hatiku membeku. Ia bersandar di kursi. Suaranya tetap tenang. 3 tahun lalu, Cipta Media butuh dana segar untuk proyek media. Paman mengizinkan Pak Wibowo menggunakan beberapa perusahaan perantara untuk memutar modal. Siapa sangka dia begitu serakah? Artinya paman tahu? Tahu. Ia mengangguk. Tapi paman tidak mengambil sepeser pun. Aku tertawa sinis. Paman pikir saya percaya? Pak Baskara menatapku. Alina, kamu baru masuk ke dunia bisnis, jadi masih berpikir semuanya hitam putih. Tapi saat mengelola sebuah grup sebesar ini, banyak hal yang tidak bisa sepenuhnya bersih. Aku mengepalkan tangan. Apakah kakek tahu soal ini? Tatapan matanya sedikit berubah. Beberapa detik kemudian ia baru berkata, tahu. Aku tertegun. Ayah tahu semuanya, katanya perlahan, tapi beliau diam. Kenapa? Pak Baskara tertawa sangat pelan. Karena ayahmu mengerti satu hal. Untuk menjaga kerajaan ini tetap berdiri, kadang-kadang kita harus menerima beberapa hal yang tidak sempurna. Aku menatap pria di hadapanku dan merasakan dingin di punggungku. Ternyata inilah wajah asli dari keluarga kaya ini. Megah, berkuasa, tapi di baliknya penuh dengan sisi gelap. Kamu kecewa? Tanya Pak Baskara. Aku terdiam. Ia bangkit, berjalan ke dekat jendela. Ayahmu dulu juga sepertimu, lurus, bersih, benci cara-cara kotor. Tapi akhirnya bagaimana? Ia berbalik menatap, dia mati miskin. Dadaku tiba-tiba sesak. Jangan sebut ayah saya seperti itu. Ia menatapku beberapa detik lalu menghela napas. Maaf. Ruangan itu hening. Di luar, hujan sudah reda. Kota di bawah sana menyala terang seperti lautan bintang. Setelah hening lama, Pak Baskara melanjutkan. Alina, kamu pikir ayah memberikan seluruh Prawiro Group padamu hanya karena sayang? Aku mengerutkan kening. Maksud paman? Ia tersenyum sinis. Ayah sedang menggunakanmu. Aku menatap lurus ke arahnya. Jelaskan. Beliau tahu usianya tidak lama lagi, juga tahu di rumah ini semua orang mengincar kursi direktur utama. Ia berhenti sejenak. Kamu adalah satu-satunya yang tidak dibesarkan di keluarga ini. Tidak terikat faksi manapun. Memberikan Prawairo Group padamu, sama saja dengan melemparkan seekor ikan asing ke tengah-tengah kawanan hiu. Tiba-tiba aku merasa dingin dari punggungku. Paman sedang menakut-nakutiku, ia menggeleng. Paman sedang mengingatkanmu untuk berhati-hati. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Ibuku, aku mengangkatnya. Di seberang sana terdengar suara tangisan panik. Alina, cepat pulang, nak, jantungku tiba-tiba sesak. Ada apa bu? Ibuku terisak-isak. Pak Hartono, ayah tirimu, dipukuli orang. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Ibu di mana sekarang? Di RS Siloam Kebon Jeruk. Suara ibuku bergetar hingga putus-putus, ibu tidak tahu harus bagaimana. Aku langsung berbalik menuju pintu. Pak Baskara memanggil dari belakang. Alina, aku berhenti. Ia menatapku beberapa detik lalu berkata pelan, di keluarga Prawiro ini, kamu harus ingat satu hal. Semakin besar bisnis seseorang, semakin tidak ada yang namanya kebetulan. Aku tidak menjawab. Tapi kalimat itu terus terngiang-ngiang sepanjang perjalanan ke rumah sakit. Langit Jakarta, sehabis hujan terasa pekat oleh uap air,
Lampu mobil berbaris menjadi jejak-jejak merah di aspal yang basah. Dito di kursi depan terus menelepon, mengatur orang untuk datang ke rumah sakit lebih dulu. Sementara aku duduk di belakang, menatap keramaian di luar jendela dengan hati yang kalut. Ayah tiriku dipukuli, terdengar seperti insiden biasa. Tapi terjadi tepat pada saat ini membuatku tidak bisa tidak berpikir lebih jauh. Sejak menerima warisan, baru kurang dari 2 hari, mulai dari Ardi yang diselidiki, rahasia di Cipta Media, dan sekarang ayah tiriku celaka, terlalu banyak hal terjadi berturut-turut. Terlalu banyak hal yang tidak lagi terasa seperti kebetulan. Saat mobil tiba di rumah sakit, ibuku sudah menunggu di koridor UGD. Begitu melihatku, ia langsung berlari. Alina, matanya merah, rambutnya acak-acakan. Aku menopang bahunya. Ayah tiri di mana? Di dalam, suaranya tercekat. Kepalanya dipukul, baru selesai dijahit. Aku melihat melalui kaca ruang UGD, Pak Hartono terbaring di ranjang, kepalanya diperban putih, salah satu sisi wajahnya lebam. Sosoknya yang biasanya angkuh kini hilang sama sekali, digantikan oleh kepanikan yang terlihat jelas di matanya. Begitu melihatku, ia mencoba untuk duduk. Alina, kamu datang. Aku masuk ke dalam ruangan. Bau antiseptik yang menyengat membuat kepalaku semakin berat. Apa yang terjadi? Pak Hartono menelan ludah. Anu, ayah sedang dalam perjalanan pulang lalu dicegat beberapa orang. Orang mana? Tidak tahu. Ia menggeleng berulang kali. Mereka pakai motor tanpa plat nomor. Wajahnya ditutupi. Begitu turun langsung memukul. Aku menatapnya. Hanya memukul. Ia diam beberapa detik lalu menjawab pelan. Mereka menagih uang. Uang apa? Pak Hartono menghindari tatapanku. Aku langsung mengerti. Ayah tiriku masih menyembunyikan sesuatu dariku. Ibuku yang berdiri di samping mulai menangis. Alina, sebenarnya toko bahan bangunan itu utangnya bukan hanya 800 juta? Aku menoleh padanya. Berapa? Ibuku menunduk. Lebih dari 4 miliar. Aku terdiam selama beberapa detik. 4 miliar. Pak Hartono buru-buru menyelah. Ayah hanya ingin memutar modal. Siapa sangka pasar sedang lesu. Ayah pinjam dari rentenir? Ia tidak menjawab, tapi keheningannya sudah cukup jelas. Aku memejamkan mata sejenak. Selama bertahun-tahun ini, ibuku hidup dalam situasi seperti ini. Aku pernah membencinya karena menelantarkanku. Tapi sekarang melihat wanita kurus di hadapanku, aku baru sadar mungkin hidupnya juga tidak pernah mudah. Apa yang mereka katakan lagi? Pak Hartono menjilat bibirnya. Katanya, kalau akhir minggu ini tidak bayar, mereka akan datang ke rumah. Ada lagi? Ia menatapku, matanya penuh ketakutan. Mereka tahu tentangmu. Aku tertegun. Maksudnya, salah satu dari mereka bilang, suaranya bergetar. Dia bilang, aku punya anak tiri sekaya itu, tapi masih menunggak utang. Jantungku tiba-tiba dingin. Para rentenir itu tahu tentangku. Ini jelas bukan hal yang sederhana. Aku keluar ke koridor, mengambil ponsel dan menelepon Dito. Tolong periksa utang Pak Hartono. Aku butuh semua informasinya. Baik Bu. Aku ingin tahu siapa pemberi utang yang sebenarnya. Dito diam sejenak lalu menjawab, saya mengerti. Aku bersandar di dinding koridor. Malam sudah larut. Suara sirena ambulans dari kejauhan bercampur dengan suara pengeras suara yang memanggil nama pasien, membuat suasana semakin melelahkan. Ibuku keluar dan berdiri di sampingku. Kami berdua terdiam lama. Akhirnya ia berkata pelan, Ibu minta maaf. Aku menatapnya. Beberapa tahun ini, Ibu sering sekali ingin mencarimu. Ia menunduk. Tapi setiap kali, ayah tirimu selalu melarang. Katanya kamu sudah menikah, jangan ganggu hidupmu lagi. Aku tertawa sinis dalam hati. Aku tahu betul tipe pria seperti Pak Hartono. Ia tidak mau ibuku menghubungiku bukan karena memikirkanku, tapi karena takut kehilangan orang yang bisa ia kendalikan. Ibu pernah berpikir untuk bercerai? Ia tertegun lama lalu menggeleng pelan. Perempuan seusiaku, kalau bercerai mau hidup bagaimana, Nak? Aku menatap tangannya yang keriput.
Dulu tangan inilah yang memelukku saat tidur di malam-malam gerah tanpa listrik di kontrakan. Tangan ini yang rela tidak sarapan demi membelikanku seragam baru. Mungkin ibuku bukan ibu yang kuat, tapi ia tetap ibuku. Bu, kataku pelan. Kalau ibu mau, aku bisa menghidupi ibu. Matanya langsung memerah. Alina, mulai sekarang tidak ada yang bisa menyentuh ibu lagi. Ia menangis. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Ardi. Aku menatap layar beberapa detik sebelum mengangkat. Suaranya sangat pelan. Alina, aku dibebaskan sementara dengan jaminan. Aku tidak terkejut. Untuk kasus ekonomi seperti ini, tahap awal biasanya hanya pemeriksaan. Apa hubungannya denganku? Ardi diam sejenak lalu berkata, aku perlu bertemu denganmu. Aku tidak punya waktu, 10 menit saja. Suaranya serak. Aku tahu siapa yang menyebar foto Bella. Aku tertegun. Siapa? Pak Wibowo? Aku mengerutkan kening. Bukankah dia di luar negeri? Dia belum pergi, kata Ardi cepat. Dia masih di Indonesia. Dan dia sedang berusaha menyeret semua orang sebelum kabur. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Dari mana kamu tahu? Karena Ardi ragu sejenak. Dia baru saja menghubungiku. Aku berdiri tegak. Dia mau apa? Uang. Rasa dingin tiba-tiba menjalar di punggungku. Berapa? 5 miliar. Aku tertawa dingin. Kamu pikir, aku akan memberikannya? Bukan untukku, kata Ardi cepat. Dia bilang kalau tidak dapat uang, dia akan menyebarkan semua berkas internal Prawairo Group ke publik. Aku terdiam. Di seberang sana, suara Ardi semakin mendesak. Alina, ini bukan lagi masalahku sendiri. Aku belum sempat menjawab. Tiba-tiba dari ujung koridor rumah sakit terdengar suara teriakan. Seorang pria berpakaian pasien tiba-tiba berlari keluar dari kamar sebelah. Tangannya memegang pisau buah. Para perawat panik menghindar. Yang membuatku merinding adalah pria itu berlari lurus ke arahku. Semuanya terjadi begitu cepat. Pria berpakaian pasien itu berlari lurus ke arahku. Pisau kecil di tangannya memantulkan cahaya lampu koridor yang dingin. Di belakangnya terdengar teriakan panik para perawat. Langkah kaki yang kacau menggema di lantai keramik. Ibuku menjerit. Alina, aku hanya sempat mundur setengah langkah ketika sebuah bayangan melesat dari arah tangga. Ardi. Ia menarik bahuku dengan kuat ke samping. Hampir bersamaan, pisau itu menggores lengannya, terdengar suara gesekan dan darah langsung merembes membasahi lengan kemeja putihnya. Pria itu belum sempat berbuat apa-apa lagi sebelum dua petugas keamanan rumah sakit dan beberapa perawat melumpuhkannya. Koridor menjadi kacau selama beberapa puluh detik, tangisan, teriakan, panggilan dokter. Aku berdiri membeku menatap darah di lengan Ardi. Pikiranku kosong. Ia meringis kesakitan, tapi masih menoleh padaku. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak bisa menjawab. Selama 3 tahun ini, aku pernah membayangkan betapa bencinya aku pada pria ini. Tapi saat ia melompat untuk melindungiku, sebuah perasaan lama yang menyakitkan muncul kembali di hatiku. Mungkin cinta sudah habis, tapi kenangan belum. Para dokter segera datang dan membawa Ardi ke ruang perawatan. Aku dan ibuku berdiri di luar koridor, seluruh tubuhku masih dingin. Sesaat kemudian, Dito juga datang. Bu Alina, ibu terluka? Aku menggeleng. Orang itu siapa? Pasien gangguan jiwa ringan. Dito mengerutkan kening. Menurut pihak rumah sakit, dia baru saja berhenti minum obat sore ini. Aku melihat ke ujung koridor. Entah kenapa hatiku masih merasa tidak tenang. Terlalu banyak kebetulan, mulai dari ayah tiriku yang dipukuli, lalu tiba-tiba ada orang membawa pisau menyerangku. Jika terjadi secara terpisah, mungkin hanya kebetulan. Tapi ketika semuanya datang berturut-turut, naluriku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sekitar 20 menit kemudian, dokter keluar, keluarga pasien Ardi Saputra, aku secara refleks berdiri. Lalu tertegun. Keluarga, dua kata itu tiba-tiba terasa begitu asing. Ibuku menatapku lalu berkata pelan pada dokter, saya kenalannya. Dokter mengangguk. Lukanya tidak dalam, tapi perlu beberapa jahitan, untung saja berhasil menghindar.
Aku menghela napas lega tanpa sadar. Ardi dibawa keluar tidak lama kemudian. Lengan kirinya diperban putih, wajahnya sedikit pucat tapi masih sadar. Begitu melihatku berdiri di koridor, ia tersenyum tipis. Tadi kamu takut? Ya, aku menatapnya. Kenapa kamu bisa di sini? Aku khawatir padamu. Aku tertawa sinis. Khawatir padaku atau khawatir pada dirimu sendiri? Senyum di wajah Ardi memudar. Dito yang berdiri di sampingku sedikit mencondongkan tubuh. Bu Alina, sebaiknya kita pulang dulu. Saya sudah meminta orang untuk memeriksa CCTV rumah sakit. Aku mengangguk. Tapi sebelum pergi, Ardi tiba-tiba memanggilku. Alina, aku berhenti. Aku serius. Suaranya serak setelah kehilangan darah. Pak Wibowo itu tidak sesederhana yang kamu kira. Aku berbalik menatapnya. Apa lagi yang kamu tahu? Ardi diam beberapa detik lalu menjawab. Dia punya rekaman. Aku menyipitkan mata. Rekaman apa? Percakapannya dengan orang dari Prawiro Group. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Jelaskan. Ardi melihat sekeliling koridor lalu merendahkan suaranya. Pernah sekali aku mengantar dokumen untuk Pak Wibowo di sebuah kafe. Hari itu aku dengar dia menelepon seseorang bernama Baskara. Aku menatap lurus ke arahnya. Paman Baskara, aku tidak yakin. Ardi menggeleng, tapi dia memanggilnya Pak Bas. Dalam percakapan itu ada disebut soal penghapusan catatan transfer uang, aku mengepalkan tangan. Ardi melanjutkan, saat itu aku tidak berani bertanya banyak. Tapi nanti Pak Wibowo pernah berkata padaku satu hal. Apa? Kalau nanti ada masalah, akan ada orang dari Prawiro Group yang melindunginya. Koridor rumah sakit hening mencekam. Tiba-tiba teringat wajah Paman Baskara malam ini. Sangat tenang, seolah semua sudah ia perkirakan. Alina, Ardi menatapku lama. Jangan percaya sepenuhnya pada siapapun di keluarga Prawiro. Aku tidak menjawab karena saat ini aku sendiri tidak tahu siapa yang harus ku percaya. Saat turun ke parkiran, ibuku tiba-tiba menahan tanganku. Nak, biarkan ibu tinggal di sini merawat Ardi. Aku menatapnya. Ibu masih peduli padanya? Ibu menghela napas. Bagaimanapun juga, dia baru saja menyelamatkanmu. Aku diam beberapa detik lalu mengangguk. Kalau ibu mau, tinggallah. Ibu menatap bayangan Ardi di lantai atas lalu berkata pelan, Alina, ada orang yang memang salah, tapi tidak selamanya mereka jahat dari awal. Aku tidak menjawab karena aku lebih mengerti. Baru saja meninggalkan rumah sakit beberapa menit, ponselku berdering lagi. Pengacara Lukman. Bu Alina, ada masalah. Saya dengar Pak Wibowo baru saja menghilang. Aku mengerutkan kening. Maksud Anda? Apartemen yang ia sewa di Kebayoran Baru sudah kosong sejak sore. Tim kami sampai di sana hanya menemukan sebuah ponsel yang sudah hancur. Aku menatap lalu lintas di luar jendela. Ada lagi, pengacara Lukman merendahkan suaranya. Ada indikasi ia sedang bersiap kabur ke luar negeri lewat jalur laut. Aku tertegun. Dia mau kabur? Mungkin. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan, tapi sebelum menghilang, ia mengirim sebuah amplop untuk Anda. Aku duduk tegak. Isinya apa? Trust. Ami belum membutras. Di luar hanya tertulis satu kalimat. Suara pengacara Lukman sangat pelan. Ingin tahu siapa yang mencelakai ayahmu dulu? Buka sendiri. Seluruh tubuhku mendingin. Maksudnya, kami belum tahu, kata pengacara Lukman. Tapi insiden kecelakaan ayah Anda bertahun-tahun lalu mungkin tidak sesederhana itu. Aku menutup telepon. Telapak tanganku dingin sekali. Ayahku meninggal dalam kecelakaan di proyek konstruksi saat aku berusia 12 tahun. Selama ini aku selalu berpikir itu hanya kecelakaan biasa, tapi sekarang, jika bahkan kematian ayahku punya rahasia, lalu sebenarnya berapa banyak lagi hal yang disembunyikan keluarga Prawiro dariku? Mobil melintasi jembatan Semanggi. Cahaya lampu keemasan membentang di atas jalanan yang gelap. Aku menyandarkan kepala di kursi. Tiba-tiba merasa sangat lelah. Tepat saat itu, Dito yang duduk di depan menerima telepon. Ia mendengarkan beberapa detik lalu menoleh padaku.
Raut wajahnya sangat berbeda. Bu Alina, ada apa? Villa lama kakek di Menteng. Aku mengerutkan kening. Ada apa dengan rumah itu? Dito menelan ludah. Ada yang baru saja masuk ke ruang kerja pribadi beliau. Aku langsung mengangkat kepala. Masuk? Iya. Dito membalikkan badannya. Kepala pelayan menelepon. Sistem alarm berbunyi sekitar 10 menit yang lalu. Seseorang berhasil masuk ke ruang kerja pribadi Pak Swedarso. Aku menggenggam ponsel di tanganku erat-erat. Ada yang hilang? Belum jelas. Tapi brankasnya dicongkel. Mobil langsung berbalik arah menuju Menteng. Sepanjang perjalanan, hatiku tidak tenang. Kota sudah larut malam, tapi lalu lintas masih padat. Lampu merah mobil-mobil memanjang seperti jejak darah tipis di aspal. Aku menyandarkan kepala di kursi, teringat ucapan pengacara Lukman tadi. Ingin tahu siapa yang mencelakai ayahmu dulu? Buka sendiri. Dan sekarang, ruang kerja kakek dibobol, tepat di malam yang sama. Terlalu tepat waktu. Seolah ada seseorang yang terburu-buru ingin menghapus sesuatu sebelum aku sempat melihatnya, saat mobil memasuki kawasan perumahan Menteng, aku baru benar-benar mengerti jarak antara si miskin dan si kaya. 3 tahun lalu, aku tinggal di kontrakan yang panas pengap, atap seng yang bocor saat hujan. Sementara di sini, setiap villa berada di balik pepohonan tinggi dan gerbang besi pribadi, begitu sunyi hingga suara air kolam renang pun terdengar. Villa kakek terletak di ujung jalan buntu. Lampunya terang benderang. Di luar sudah banyak petugas keamanan. Begitu aku turun, seorang pria berusia sekitar 50-an langsung mendekat. Nona Alina, ia mengenakan setelan abu-abu, rambutnya sudah separuh beruban. Itu adalah Pak Haris, kepala pelayan yang sudah mengabdi pada kakek lebih dari 20 tahun. Aku mengangguk. Bagaimana situasinya, Pak? Orang yang masuk sangat profesional, kata Pak Haris pelan. Kamera di taman belakang mati selama tepat 3 menit, aku berjalan cepat ke dalam. Villa itu luas dan sunyi hingga terasa dingin. Aroma kayu cendana yang samar di udara, membuatnya lebih mirip museum daripada rumah. Ruang kerja kakek ada di lantai 2. Pintunya sudah terbuka, di dalam terlihat jelas bekas penggeledahan. Laci-laci terbuka, kertas-kertas berserakan di lantai, brankas tanam di dinding terbuka sedikit. Aku berdiri di tengah ruangan itu, jantungku berdebar kencang. Inilah tempat kakek merekam video terakhirnya untukku, juga tempat ia duduk selama tahun-tahun terakhir hidupnya. Aku berjalan pelan ke meja kerja. Di atasnya masih ada sebuah bingkai foto tua. Di dalam foto, kakek berdiri di samping ayahku saat masih muda. Mereka berdua begitu mirip. Hanya dengan melihat pun orang tahu mereka ayah dan anak. Aku tidak pernah punya foto bersama ayah seperti itu. Karena sejak kecil ayah selalu bekerja di proyek. Sepanjang tahun berdebu semen dan terbakar matahari. Aku masih ingat, beberapa hari sebelum meninggal, ayah pernah membelikanku sepatu putih baru untuk sekolah. Ia berkata, anak ayah nanti harus sekolah yang pintar, jangan susah seperti ayah. Itulah kalimat terakhir yang kudengar darinya. Aku memejamkan mata sejenak. Dito mendekati brankas. Bu Alina, aku menoleh. Brankas tidak kehilangan uang tunai. Ia mengambil sebuah map yang sudah sobek. Tapi sepertinya orang itu mencari dokumen. Pak Haris yang berdiri di belakang tiba-tiba bersuara, Nona Alina, sebenarnya sebelum meninggal, Tuan Besar pernah berpesan satu hal pada saya. Aku menatapnya. Apa itu? Pak Haris ragu sejenak, lalu berjalan ke rak buku besar di dinding. Ia memutar sebuah miniatur kapal dari perunggu. Seketika dari balik rak buku terdengar bunyi klik yang sangat pelan. Sebuah laci rahasia terbuka. Aku terdiam. Di dalam laci hanya ada sebuah kotak kayu hitam. Pak Haris mengeluarkannya dan meletakkannya di meja. Tuan Besar bilang, jika nanti ada yang menyentuh ruang kerja ini sebelum Nona benar-benar mapan di Prawiro Group, maka berikan benda ini pada Nona. Aku menatap kotak itu selama beberapa detik, lalu perlahan membukanya. Di dalamnya ada sebuah buku catatan kecil berwarna coklat dan sebuah jam tangan pria tua yang sudah mati. Aku mengambil jam tangan itu.
Begitu melihatnya, tenggorokanku tercekat. Itu jam tangan ayahku. Dulu aku sering melihat ayah memakainya setiap hari. Setelah ayah meninggal, jam tangan itu juga ikut hilang. Tanganku sedikit gemetar. Di bawah jam tangan ada selembar kertas yang dilipat 4. Aku membukanya. Tulisan tangan kakek, tegas dan kuat. Alina, jika kamu membaca tulisan ini, artinya ada seseorang yang sudah mulai tidak sabar. Jantungku berdebar kencang. Dokumen tentang kematian ayahmu ada di dalam buku catatan itu. Tapi sebelum membukanya, kamu harus ingat satu hal. Orang yang paling menakutkan bukanlah musuh yang terlihat, melainkan orang yang selalu berdiri di sampingmu. Seluruh ruangan hening. Aku membuka buku catatan itu. Halaman pertama adalah fotokopian lama dari laporan kecelakaan proyek konstruksi. Aku membuka halaman kedua, foto-foto lokasi kejadian. Halaman ketiga, tanganku terhenti. Itu adalah salinan bukti transfer. Sejumlah uang 1 miliar rupiah ditransfer ke rekening manajer proyek tepat seminggu sebelum ayahku meninggal, pengirimnya, Baskara Prawiro. Aku terdiam membeku. Di dalam kepalaku seperti ada sesuatu yang meledak. Paman Baskara. Paman Baskaralah yang mentransfer uang ke manajer proyek sebelum ayahku mengalami kecelakaan. Tidak mungkin. Aku mendengar suaraku sendiri berbisik. Dito mendekat. Melihat ke dalam buku catatan itu, raut wajahnya juga berubah drastis. Kenapa Pak Soedarso menyimpan ini selama bertahun-tahun? Aku tidak bisa menjawab karena saat ini pikiranku kacau balau. Jika Paman Baskara terlibat dalam kematian ayahku, apakah artinya kakek sudah tahu sejak lama? Jika tahu, kenapa ia diam? Tepat saat itu, ponselku bergetar. Paman Baskara, seluruh ruangan seolah membeku. Aku menatap layar beberapa detik lalu mengangkatnya. Suara Paman sangat tenang. Kamu di villa, kan? Aku menggenggam ponsel. Paman yang menyuruh orang ke sini? Ia tertawa sangat pelan. Alina, kamu pikir Paman sebodoh itu meninggalkan jejak? Saya baru saja melihat bukti transfer. Di seberang sana hening beberapa detik. Lalu Paman Baskara berkata pelan, jadi kamu sudah membuka buku catatan itu? Kenapa? Tidak semua yang kamu lihat adalah kebenaran. Aku tertawa dingin. Uang itu atas nama Paman, tapi orang yang menginginkan ayahmu mati bukan Paman. Aku langsung berdiri. Siapa lagi? Suara Paman Baskara merendah. Orang pertama yang mengabarkan berita kecelakaan itu kepada keluarga hari itu adalah ibumu. Seluruh tubuhku menegang. Ibuku, Alina, Paman berkata sangat pelan. Ada beberapa hal yang sebaiknya kamu tanyakan sendiri pada Ibu Lestari. Aku belum sempat menjawab. Tiba-tiba dari seberang sana terdengar suara benturan keras dan suara orang panik, lalu panggilan terputus. Aku menatap layar yang gelap, punggungku terasa dingin. Pada saat yang sama dari lantai bawah villa terdengar jeritan panik Pak Haris. Ada orang masuk. Jeritan Pak Haris menggema di tengah villa yang sunyi, membuat seluruh tubuhku merinding. Dito secara refleks langsung berdiri di depanku. Tetap di belakang saya, Bu. Dari koridor lantai 2 terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Seorang petugas keamanan berlari ke atas, terengah-engah. Ada orang baru saja memanjat pagar belakang. Dito langsung berbalik. Sudah tertangkap? Kami sedang mengejar tapi terlalu gelap. Aku menggenggam buku catatan itu erat-erat. Tanpa perlu menebak, aku tahu siapapun yang masuk ke sini, tujuannya adalah benda ini. Dito menatapku. Bu Alina, sebaiknya kita pergi dari sini dulu. Aku menggeleng. Belum. Aku berjalan ke jendela, melihat ke halaman belakang. Di bawah cahaya lampu taman yang redup, beberapa petugas keamanan berlari di sepanjang tepi kolam renang. Jauh di dekat pagar, sebuah bayangan baru saja melompat ke jalan di luar kompleks dan menghilang. Semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 2 menit, terlalu cepat, terlalu profesional. Aku kembali menatap kotak kayu di meja. Jika Pak Haris tidak membuka laci rahasia itu tepat waktu, mungkin yang hilang malam ini adalah benda ini. Dito menutup pintu ruangan lalu berbisik, Ibu lihat, kan, ada yang tidak ingin Ibu tahu kebenarannya. Aku duduk di kursi.
Pikiranku kacau. Sejak sore tadi, lapisan demi lapisan rahasia terkoyak begitu cepat hingga aku tidak sempat bernapas. Ardi terlibat skandal uang. Pak Wibowo kabur, Paman Baskara terkait transfer uang sebelum kematian ayahku, dan sekarang ibuku muncul di tengah semua ini. Aku menunduk, menatap foto lama ayahku di meja. Di foto itu, ia tersenyum sangat ramah. Seorang pria yang seumur hidupnya hanya tahu bekerja, akhirnya meninggal dalam sebuah kecelakaan yang penuh tanda tanya. Aku pernah berpikir kemiskinan adalah nasib paling malang bagi ayah. Sekarang aku baru sadar, terkadang yang membunuh seseorang bukanlah kemiskinan, melainkan terseret ke dalam keserakahan orang lain. Bu Alina, panggil Dito pelan. Apa ibu mau saya meminta orang untuk menjemput Ibu Lestari kemari? Aku diam beberapa detik lalu mengangguk. Bawa ibuku ke sini. Jika semuanya sudah sampai sejauh ini, aku tidak mau terus hidup dalam keraguan. 1 jam kemudian, ibuku tiba di villa. Ia melangkah masuk ke ruang kerja kakek dan wajahnya langsung memucat. Mungkin ia sendiri tidak menyangka akan kembali ke tempat ini. Dulu kakek menentang keras pernikahan ayah dan ibuku, sebagian karena ibuku miskin. Sebagian lagi karena ayahku bersikeras meninggalkan Prawiro Group untuk mandiri. Sejak ayah meninggal, ibu hampir sepenuhnya memutuskan hubungan dengan keluarga Prawiro. Ia berdiri di tengah ruangan, tangannya meremas ujung blusnya. Kamu panggil ibu ke sini? Ada apa nak? Aku menatapnya lama, lalu perlahan meletakkan buku catatan itu di hadapannya. Ibu tahu ini? Ibuku menunduk. Begitu melihat bukti transfer atas nama Baskara Prawiro, wajahnya langsung berubah. Aku tidak melewatkan reaksi itu. Ibu tahu, kan? Ia mundur setengah langkah. Alina. Ibu. Aku bertanya, ibu tahu atau tidak? Suaraku tidak keras, tapi terdengar jelas bergetar. Ibuku duduk terkulai di kursi, seolah kehilangan seluruh tenaganya. Setelah hening lama, ia berbisik, ibu pernah melihatnya. Jantungku terasa seperti diremas. Kapan? Lebih dari 10 tahun yang lalu. Ruangan itu hening. Di luar, angin menghantam jendela dengan keras. Ibuku menunduk. Kedua tangannya gemetar. Waktu ayahmu meninggal, ibu tidak percaya itu hanya kecelakaan. Aku mengepalkan tangan. Kenapa? Karena sehari sebelum kejadian, ayahmu bertengkar dengan Paman Baskara. Aku terdiam membeku. Masalah apa? Ayahmu menemukan beberapa pengeluaran tidak wajar di proyek, katanya sangat pelan. Seolah sedang menarik setiap kenangan menyakitkan dari kepalanya. Ayahmu mau melapor pada kakek, tapi Paman Baskara melarangnya. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Lalu ayahmu bilang, kalau terus-menerus mencuri dari proyek, cepat atau lambat akan ada orang yang mati. Tenggorokanku tercekat. Ayahku memang orang seperti itu. Ia miskin tapi sangat jujur. Dulu aku pernah melihat ayah mengembalikan setumpuk uang yang diberikan orang, agar ia meloloskan material berkualitas buruk. Katanya, cari uang haram nanti tidurnya tidak nyenyak. Tak kusangka, justru kejujurannya itulah yang membawanya ke jurang kematian. Setelah pertengkaran itu, ibuku menangis. Ayahmu pergi ke proyek dan tidak pernah kembali. Aku berdiri diam. Seluruh tubuhku dingin. Tadi Paman Baskara bilang, orang pertama yang memberitahu keluarga soal kecelakaan itu adalah ibu. Ibuku tertegun. Ia memejamkan mata. Benar, ibu menyembunyikan sesuatu. Air matanya jatuh. Karena hari itu, ibu sedang bersama Paman Baskara. Aku terkejut menatapnya. Maksud ibu? Ia menutupi wajahnya dan menangis. Ayahmu meninggal sekitar tengah hari, tapi sekitar jam 10 pagi hari itu, Paman Baskara datang menemui ibu. Aku merasa seluruh ruangan berputar. Dia sudah tahu sebelumnya? Ibu tidak tahu, ia menggeleng berulang kali. Dia hanya bertanya apakah ayahmu mengatakan sesuatu pada ibu. Saat itu ibu merasa aneh, tapi tidak berpikir macam-macam. Aku mencengkeram tepi meja hingga terasa sakit. Saat menerima telepon berita kecelakaan, suara ibuku bergetar hebat. Ibu baru sadar waktunya tidak cocok. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan.
Dito yang berdiri di belakang juga tidak berkata apa-apa. Setelah hening lama aku baru bersuara. Kenapa ibu tidak bilang dari dulu? Ibuku mengangkat kepala menatapku, matanya merah. Ibu takut. Selama belasan tahun ibu takut. Ibu masih punya kamu. Ia menangis lebih keras. Waktu itu ibu hanya punya kamu. Ibu tidak berani melawan keluarga Prawiro. Aku menatap wanita di hadapanku. Hatiku sakit sekali. Aku pernah menyalahkannya karena lemah. Tapi seorang wanita miskin yang baru kehilangan suami, membesarkan anak seorang diri di kota ini, sebenarnya dari mana ia punya kekuatan untuk melawan sebuah keluarga yang begitu berkuasa? Tepat saat itu, ponsel Dito berdering. Ia mendengarkan beberapa detik lalu, raut wajahnya berubah drastis. Bu Alina, ada apa? Tim kita baru saja menemukan Pak Wibowo. Aku langsung berdiri. Di mana? Pelabuhan Tanjung Priok. Masih hidup? Dito diam sejenak lalu berkata pelan. Dia ditusuk. Aku merinding. Masih bisa bicara? Bisa. Dito menatapku. Tapi sebelum pingsan, dia hanya mengatakan satu kalimat. Aku mendekat. Apa? Suara Dito merendah. Dia bilang, orang yang paling ingin ayahmu mati bukan Paman Baskara. Aku tertegun. Lalu siapa? Dito menatap lurus ke arahku. Dia adalah perempuan yang bersama ayahmu sebelum beliau meninggal. Seluruh tubuhku membeku, karena selain ibuku, ayahku tidak pernah punya perempuan lain. Ruangan itu hening hingga suara detak jam dinding terdengar begitu berat. Aku berdiri terpaku menatap Dito. Ulangi lagi. Dito tampak canggung. Ia melirik ibuku lalu berkata pelan, Pak Wibowo sedang di UGD. Sebelum pingsan, ia bilang perempuan yang bersama ayah ibu sebelum meninggal bukan Ibu Lestari. Aku tertegun. Ibuku juga mengangkat kepala. Bukan saya, Dito mengangguk. Pak Wibowo bilang, ayah ibu pernah bertemu perempuan lain di sebuah hotel dekat lokasi proyek. Aku merasa kepalaku ditarik hingga ke batasnya. Ayahku, pria yang seumur hidupnya hanya tahu bekerja dan pulang ke rumah, yang tidak pernah meninggikan suara pada istrinya. Entah kenapa hatiku tidak bisa percaya. Pak Wibowo bilang apa lagi? Tidak ada. Dito menggeleng. Dia langsung pingsan setelah itu. Aku berjalan perlahan ke jendela di luar villa. Angin malam bertiup kencang, membuat permukaan kolam renang beriak. Semua hal saat ini seperti benang kusut yang saling melilit. Semakin diurai, semakin banyak simpul yang kutemukan. Paman Baskara, uang miliaran, kecelakaan proyek, perempuan misterius, dan sikap kakek sebelum meninggal. Entah kenapa, di tengah kekacauan ini aku teringat Ardi. Teringat saat ia melindungiku di rumah sakit. Ada orang yang memang pernah menyakitimu, tapi saat bahaya datang, naluri mereka tetap melindungimu lebih dulu. Hal itu membuatku semakin tidak tahu harus membencinya atau menyesalinya. Alina, suara ibuku terdengar dari belakang. Aku berbalik. Ia duduk diam di sofa, wajahnya begitu lelah. Ibu benar-benar tidak tahu siapa perempuan itu, katanya pelan. Dulu ayahmu sangat menyayangi ibu. Aku menatapnya lama lalu mengangguk pelan, sejak dulu aku tidak pernah berpikir ayah mengkhianati ibu. Air mata ibuku langsung mengalir. Lalu kenapa kamu menatap ibu seperti itu? Aku terdiam, karena terkadang bukan kita yang meragukan keluarga, tapi kenyataan yang terus mendorong kita ke posisi di mana kita tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku menatapnya beberapa detik lalu mengangkatnya. Di seberang sana sangat berisik, seperti suara mesin di rumah sakit. Lalu terdengar suara perempuan yang sangat lemah. Mbak Alina? Iya, saya Bella. Aku tertegun. Suara Bella begitu lemah. Tidak ada lagi nada tajam seperti biasanya. Kamu di mana? Rumah sakit. Kamu kenapa? Pendarahan. Aku memejamkan mata sejenak. Bagaimanapun juga, ia sedang hamil. Kamu meneleponku untuk apa? Di seberang sana hening lama. Lalu Bella berkata pelan, saya minta maaf. Aku tidak menjawab, dulu saya pikir punya uang itu segalanya. Suaranya bergetar, tapi sekarang saya baru sadar, masuk ke dalam keluarga orang lain tidak akan pernah berakhir baik.
Aku bersandar di jendela. Entah kenapa saat ini aku tidak lagi marah padanya seperti dulu, mungkin karena aku sudah melihat harga yang harus ia bayar. Kehormatannya hancur, anaknya belum jelas siapa ayahnya, dan seluruh media sosial menghujatnya. Seorang gadis muda yang pada akhirnya hanya tersisa sendirian. Ardi tahu kamu meneleponku? Tidak, lalu kamu mau bilang apa? Ia menarik napas pelan. Beberapa waktu lalu, saya tidak sengaja mendengar percakapan Mas Ardi. Aku mengerutkan kening. Percakapan apa? Ada seseorang yang pernah memberinya uang. Jantungku tiba-tiba dingin. Siapa? Saya tidak tahu, kata Bella pelan. Tapi saya ingat Mas Ardi sangat takut pada orang itu. Aku berdiri tegak. Takut kenapa? Orang itu bilang, kalau Mas Ardi tidak menurut, nasibnya akan sama seperti ayah Mbak. Seluruh tubuhku merinding. Kamu yakin? Saya dengar dengan jelas. Bella menangis pelan. Waktu itu saya pikir hanya urusan bisnis biasa. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Kapan itu? Sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu artinya jauh setelah skandal di Cipta Media terjadi. Artinya masih ada seseorang yang mengendalikan semuanya dari balik layar, dan Ardi mungkin hanya sebuah bidak catur. Alina, panggil Bella pelan. Mas Ardi memang salah, tapi saya sering melihatnya sangat ketakutan. Pernah suatu malam dia minum-minum lalu bilang dia tidak mau mati seperti ayahmu. Aku menutup telepon. Hatiku terasa berat. Seluruh ruangan hening. Dito menatapku. Bagaimana menurut ibu? Aku melihat buku catatan di meja. Aku rasa, kataku sangat pelan. Ada seseorang yang sengaja mengarahkan semua kecurigaan pada Paman Baskara. Maksud ibu, beliau dijebak? Aku belum yakin. Tapi naluriku mengatakan satu hal. Dalang sebenarnya dari semua ini mungkin lebih pintar dari yang kita duga. Karena sejak awal, semua petunjuk cukup untuk membuat kita saling curiga, tapi tidak cukup untuk menyimpulkan. Seolah ada seseorang yang duduk di belakang dan menarik semua tali. Tepat saat itu, Pak Haris masuk dengan tergesa-gesa. Nona Alina, ada apa Pak? Ada yang ingin bertemu Nona. Siapa? Pak Haris ragu? Pengacara pribadi lama Tuan Besar. Aku sedikit mengerutkan kening. Pak Sanusi? Betul. Aku mengangguk. Persilakan beliau naik. Beberapa menit kemudian, seorang pria berusia sekitar 60-an masuk. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, berkacamata perak, wajahnya tampak sangat lelah. Begitu melihatku, ia menunduk. Maafkan saya, Nona Alina. Seharusnya saya menyampaikan ini lebih awal. Aku menatapnya. Menyampaikan apa? Pak Sanusi mengeluarkan sebuah amplop kuning yang sudah usang dari tasnya. Sebelum meninggal, Pak Soedarso berpesan, jika suatu hari Nona mulai menyelidiki kematian ayah Nona, maka berikan ini. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada sebuah foto lama. Foto yang diambil di rumah sakit. Orang yang terbaring di ranjang adalah ayahku setelah kecelakaan. Wajahnya penuh darah dan perban putih. Tapi yang membuatku terdiam membeku adalah orang yang berdiri di samping ranjang. Bukan ibuku, bukan Paman Baskara, melainkan Ibu Ratmi, Ibu Ardi. Aku langsung mengangkat kepala. Ini apa? Pak Sanusi menghela napas. Hari ayah Nona kecelakaan. Orang yang pertama membawanya ke rumah sakit adalah Ibu Ratmi. Aku merasa darahku membeku. Tidak mungkin. Ada satu hal yang Nona belum tahu. Pak Sanusi menatapku lama lalu melanjutkan. Dulu sebelum menikahi Ibu Nona, ayah Nona pernah dijodohkan dengan Ibu Ratmi. Seluruh ruangan hening. Aku berdiri membeku di tempat. Karena jika itu benar, apakah artinya pernikahanku dengan Ardi dari awal hanyalah sebuah kebetulan? Seluruh ruangan hening hingga suara rintik hujan di luar taman terdengar jelas. Aku berdiri memegang foto lama itu, merasa semua di sekitarku menjadi aneh dan tidak nyata. Ibu Ratmi, wanita yang memakiku selama 3 tahun menjadi menantunya. Wanita yang pernah melempar sayuran ke lantai, hanya karena aku memasak tidak sesuai seleranya. Wanita yang mengatakan aku tidak pantas untuk anaknya. Ternyata di hari ayahku celaka, dialah orang pertama yang ada di sisinya. Aku menatap Pak Sanusi.
Tolong jelaskan. Beliau menghela napas pelan lalu duduk. Dulu Pak Soedarso sangat menyukai Ibu Ratmi. Beliau adalah putri dari teman lama kakekmu. Kedua keluarga pernah ingin menjodohkan mereka berdua dengan ayahmu. Aku menggenggam foto itu erat-erat. Tapi ayahmu tidak setuju? Benar, Pak Sanusi mengangguk. Ayahmu tulus mencintai ibumu, setelah itu beliau meninggalkan Prawairo Group, menikahi Ibu Lestari, dan memulai usaha sendiri. Ibuku yang duduk di belakang terdiam, matanya merah. Pak Sanusi melanjutkan, Ibu Ratmi di masa mudanya sangat mencintai ayahmu. Setelah perjodohan itu gagal, beliau hampir memutuskan kontak dengan keluarga Prawiro, nanti baru menikah dan melahirkan Ardi. Aku merasa tenggorokanku tercekat. Tiba-tiba teringat banyak hal. Hari pertama aku membawa Ardi bertemu calon ibu mertua, Ibu Ratmi menatapku sangat lama. Dulu kupikir ia galak, sekarang aku baru sadar. Mungkin sejak awal ia sudah tahu betapa miripnya aku dengan ayah. Jadi, kataku sangat pelan, pernikahanku dengan Ardi. Apakah itu rencananya? Pak Sanusi menggeleng. Bukan. Aku tertegun. Ardi mengenalmu secara kebetulan, katanya. Tapi setelah tahu kamu putri siapa, Ibu Ratmi tidak menentangnya. Aku tertawa sinis dalam hati, sungguh ironis. Ada ikatan yang terlihat sederhana ternyata ditarik dari generasi sebelumnya. Dan hari ayahmu kecelakaan, Pak Sanusi merendahkan suaranya. Ibu Ratmi kebetulan lewat di dekat lokasi proyek. Kebetulan? Iya. Ia mengangguk. Saat itu beliau melihat ayahmu masih hidup. Jantungku berdebar kencang. Masih hidup? Ayahmu terluka sangat parah, tapi tidak langsung meninggal. Aku merasa tanganku dingin. Lalu Pak Sanusi diam beberapa detik, lalu menjawab, ayahmu hanya mengatakan satu kalimat. Aku menatapnya lekat-lekat. Apa? Jangan biarkan Alina kembali ke Prawiro Group. Tenggorokanku tercekat. Itulah cara berpikir ayahku. Bahkan saat sekarat, ia masih khawatir aku terseret dalam perebutan kekuasaan itu. Aku menoleh pada foto ayah di meja. Selama ini aku pernah menyalahkan takdir yang tidak adil padanya. Tapi baru sekarang aku sadar, mungkin ia sudah melihat sesuatu sejak lama. Jadi kematian ayahku, kecelakaan atau pembunuhan, Pak Sanusi, menghela napas. Tidak ada yang punya cukup bukti untuk menyimpulkannya. Tapi Pak Soedarso pernah curiga material proyek diganti. Aku tertegun. Ayahku pernah menemukan praktik korupsi di proyek itu. Jika benar begitu, maka kecelakaan itu sangat mungkin bukan kecelakaan biasa. Ibuku menangis terisak-isak. Aku yang mencelakainya, aku menoleh. Bu, jangan salahkan dirimu. Kalau saja dulu aku memaksanya berhenti dari proyek itu, ia menutupi wajahnya, mungkin dia tidak akan mati. Aku berjalan dan duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku duduk menggenggam tangannya. Bukan salah ibu, ia menangis lebih keras. Mungkin selama belasan tahun ini, ia menyiksa dirinya dengan pertanyaan itu setiap hari. Aku melihat tangan kurus ibuku dan hatiku melunak. Pada akhirnya, hal yang paling menyakitkan bagi manusia bukanlah miskin atau kaya, melainkan hidup seumur hidup dengan perasaan, belum bisa menunaikan tanggung jawab pada orang yang dicintai. Tepat saat itu ponselku bergetar. Ardi, aku menatap layar lama lalu mengangkatnya. Suaranya di seberang sana sangat lelah. Alina, aku akan segera diperiksa lagi oleh polisi. Aku tahu, sebelum pergi, aku ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Aku diam beberapa detik lalu menjawab, di mana? Atap gedung Cipta Media. 1 jam kemudian, aku berdiri di atap lantai 32 gedung Cipta Media. Angin malam sangat kencang. Ardi berdiri di dekat pagar. Tangannya masih diperban putih. Baru beberapa hari, tapi ia terlihat jauh lebih kurus. Pria yang dulu sangat memperhatikan penampilan itu, kini tampak kuyu seperti menua 10 tahun. Mendengar langkah kakiku, ia berbalik menatapku lalu tersenyum sangat tipis. Kamu tetap datang, aku berdiri beberapa langkah darinya. Kamu mau bicara apa? Ardi terdiam lama lalu mengeluarkan amplop putih dari sakunya. Ini sisa semua uang yang kumiliki.
Aku tidak mau. Untuk apa? Uang haram. Aku tidak mau menyimpannya lagi. Aku menatapnya. Terkadang manusia baru benar-benar sadar setelah kehilangan segalanya. Alina, suaranya serak. Dulu kupikir punya uang akan bahagia, tapi semakin tinggi aku naik, semakin aku merasa menjadi orang lain. Aku tidak berkata apa-apa, hari kamu pergi. Lanjutnya, aku melihat ke bawah kota ini, aku baru sadar rumah itu terasa begitu kosong. Malam pertama tanpamu, aku minum sampai pagi. Tidak ada yang mengingatkanku makan, tidak ada yang menyiapkan obat sakit kepala di meja. Ia tertawa sangat pelan. Saat itulah aku sadar, hal paling berharga yang pernah kumiliki adalah orang yang paling kusia-siakan. Aku menatap pria di hadapanku dengan perasaan aneh, tidak lagi cinta, tapi juga tidak lagi benci, karena harga yang harus ia bayar sudah terlalu mahal. Ardi, kataku pelan, kalau saja dulu kamu miskin tapi baik, aku akan tetap di sisimu. Matanya memerah. Aku yang bodoh, aku tidak menjawab. Jauh di sana, kota Jakarta gemerlap di bawah langit malam. Arus kendaraan terus berjalan tanpa henti. Seperti hidup ini tidak pernah berhenti karena penderitaan siapapun. Ardi menarik napas dalam-dalam. Alina, apa kamu menyesal pernah bertemu denganku? Aku diam sangat lama lalu menggeleng pelan. Kalau tidak bertemu denganmu, mungkin aku akan selamanya menjadi gadis penakut di kontrakan kumuh itu. Ia menangis. Untuk pertama kalinya aku melihat Ardi menangis seperti anak kecil. Bukan karena kehilangan uang, bukan karena akan diselidiki, tapi karena akhirnya sadar ia telah kehilangan orang yang pernah tulus mencintainya. Aku berbalik untuk pergi, di belakangku, suara serak Ardi terdengar di antara deru angin. Alina, aku berhenti. Aku minta maaf. Aku tidak menoleh lagi. Karena ada permintaan maaf yang datang terlalu terlambat, cukup untuk membuat orang melepaskan, tapi tidak bisa untuk kembali seperti semula. Epilog 3 bulan kemudian, aku resmi mengambil alih seluruh Prawiro Group. Paman Baskara mengundurkan diri dari Dewan Direksi setelah investigasi internal. Meskipun tidak ada cukup bukti untuk mengaitkannya dengan kematian ayahku, banyak pelanggaran keuangannya di masa lalu yang terungkap. Ardi divonis hukuman percobaan karena bekerja sama dengan penyidik dan secara sukarela mengembalikan seluruh uang hasil kejahatannya. Bella melahirkan seorang bayi perempuan. Kudengar setelah kejadian itu, ia meninggalkan Jakarta dan kembali ke kampung halamannya, membuka sebuah salon kecil. Ibuku pindah untuk tinggal bersamaku di villa di Menteng. Setiap pagi ia memasak dan merawat tanaman di taman, seolah mencoba menebus tahun-tahun yang hilang. Dan aku sering menghabiskan sore hari sendirian di ruang kerja kakek, menatap jam tangan tua milik ayah yang sudah diperbaiki, kini berdetak di sampingku. Akan selalu ada kehilangan yang menemani kita seumur hidup, tapi kehilangan itulah yang mengajarkan kita untuk dewasa. Dulu kupikir uang adalah segalanya. Pada akhirnya aku sadar, rumah adalah tempat di mana ada orang-orang tulus yang menunggumu pulang, sebuah hidangan yang tidak dibuat dengan kepura-puraan, dan seseorang yang selalu ada di sampingmu, tidak mengkhianatimu di saat-saat tersulit. Itulah hal paling berharga di dunia. Hidup ini aneh. Ada orang yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya hanya untuk menyadari bahwa yang paling mereka butuhkan bukanlah uang atau kedudukan, melainkan hanya kehangatan rumah dengan gema suara orang terkasih, sebuah hidangan hangat, dan hati tulus yang tidak akan pernah berpaling di saat sulit. Banyak anak muda berpikir, asalkan punya banyak uang, semua kesedihan akan hilang, tapi waktu akan mengajarkan kita, uang bisa membeli rumah yang megah, tapi tidak bisa membeli ketenangan saat melangkah masuk ke dalamnya. Uang bisa membeli makanan lezat, tapi tidak bisa menggantikan semangkuk sup hangat yang diam-diam disisihkan ibu saat kita pulang larut malam. Ada hal-hal yang sangat kecil, saat kita memilikinya, kita merasa itu biasa. Hanya saat kehilangannya, kita baru sadar bahwa kita tidak akan pernah menemukannya lagi seumur hidup. Kehebatan seseorang bukan terletak pada kedudukan atau kekuasaan yang ia pegang, melainkan apakah ia masih menjaga hati nuraninya.
Karena yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah kemiskinan, melainkan keuntungan kecil di depan mata yang membuat kita kehilangan harga diri. Sekali hati manusia telah bengkok, bahkan jika ia berdiri di atas gunung uang, ia tidak akan pernah bisa tidur nyenyak. Dan satu hal lagi, orang tua di dunia ini, meski terkadang canggung dan bahkan bisa menyakiti anak-anaknya, jauh di lubuk hati mereka, mereka selalu menyimpan bagian paling lembut untuk anak-anaknya, hanya saja, sebagian dari mereka tidak tahu cara mencintai dengan benar. Sebagian orang menghabiskan hidupnya dalam ketakutan dan kesabaran, tanpa sengaja menyakiti orang yang paling mereka cintai. Saat mereka menyadarinya, rambut mereka sudah memutih, mata mereka sudah rabun, dan mereka tidak punya banyak waktu lagi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi, selagi orang tuamu masih ada, cobalah berbicara sedikit lebih lembut, jangan sampai di hari ketika rumah menjadi sunyi, tanpa ada satupun panggilan. Saat itu, bahkan untuk mendengar satu omelan pun sudah tidak ada kesempatan. Hidup pada akhirnya akan mengambil sesuatu dari kita dan mengembalikannya dalam bentuk yang lain. Mungkin hari ini kita kehilangan orang yang kita cintai, pekerjaan, atau hubungan yang kita anggap paling penting. Tapi siapa tahu, justru hal itulah yang menyelamatkan kita dari tersesat di masa depan. Orang yang hidup dengan tulus mungkin akan merugi di awal, tapi jiwanya akan damai. Orang yang hidup dengan baik mungkin tidak akan cepat kaya, tapi hidupnya akan langgeng. Dan orang yang tahu cara menjaga hubungan baik, Pafufuhanda akhirnya akan selalu punya tempat untuk kembali. Karena pada akhirnya, yang paling lama membekas di hati orang lain bukanlah seberapa banyak uang yang kita miliki, melainkan bagaimana kita memperlakukan mereka dengan segenap hati.